4771. Di tempat kejadian, semua orang di Tianjun terkejut. Di Istana Surga, sebenarnya ada dua pantangan. Tubuh tabu selalu menjadi musuh surga dan manusia. Dalam sejarah alam semesta, semua tabu adalah tabu. Dari penguasa surga jiwa, penguasa pengadilan dewa kuno, hingga Tang Feng, leluhur pedang tabu, dan iblis surgawi tak terbatas Fei Huang, semuanya adalah tubuh tabu yang menimbulkan ancaman besar bagi Istana Surgawi. Sebenarnya banyak tabu yang lahir dalam sejarah, tapi banyak yang tumbang atau hilang di tengah jalan. Hanya 4 orang yang benar-benar menjadi yang kuat asli. Mungkin kedua orang ini adalah tubuh tabu itu menghilang di tengah jalan. Di pinggir, Tang Jun membuka mulutnya. Mungkin. Seringkali, tabu itu menghilang di jalan. Mereka pasti ditangkap oleh Tiangong. Tiangong tidak tahu bagaimana membuat mereka pingsan, seperti berjalan mati. Sepertinya boneka. Orang-orang yang menghancurkan tentara surga berbicara dan mengatakan dugaan mereka sendiri. Jelas, orang Tianren ingin mengendalikan tubuh tabu, sehingga tubuh tabu dapat digunakan oleh mereka dan menjadi pedang mereka. Namun, tanpa kecerdasan mereka sendiri, tubuh tabu tidak akan pernah bisa menembus keadaan aslinya. Tang terus menjelaskan. Dia adalah putri tabu. Dia tahu banyak tentang tabu. Lihat kengerian lainnya, kata singa. Dibandingkan dengan kedua tabu itu, dia lebih memperhatikan sosok besar lainnya karena mereka sangat mirip dengan dewa primitif. Zixuan mengangguk dan melambaikan tangannya. Sepotong batu bayangan terbang keluar, dan sebuah gambar muncul. Dalam gambar ini, ada 4 sosok besar. Keempat sosok ini berbeda bentuknya, termasuk tipe dewasa dan tipe hewan. Satu hal yang sama adalah mereka sangat besar. Dan kekuatan tempurnya sangat mengerikan, dan telah mencapai tingkat kaisar yang paling kuat. Setiap kali kamu bergerak, beberapa iblis terbunuh. Ini benar-benar dewa primitif. Tapi mata mereka, penuh warna gila, sepertinya telah kehilangan jati diri. Beberapa orang berseru. Tidak, kekuatan mereka tampak tidak murni, kompleks, dan mengerikan. Singa membuka mulutnya dan wajahnya berat. Luming dan yang lainnya dapat melihat bahwa keempat sosok besar ini seharusnya adalah dewa primitif, tetapi seluruh tubuh mereka merah karena darah, dan kekuatan yang mengalir di sekitar mereka sangat berantakan. Mereka memiliki kekuatan primitif dewa primitif dan kekuatan mengerikan lainnya. Seperti kekuatan langit dan bumi, kekuatan malaikat, kekuatan Buddhisme, kekuatan iblis dan sebagainya. Setidaknya ada selusin jenis kekuatan di tubuhnya, yang masing-masing sangat mengerikan. Beberapa dewa primitif, seperti singa, memiliki wajah yang sangat jelek. Jelas, Tiangong tidak tahu apa yang telah dilakukannya pada 4 dewa primitif, yang membuat mereka kehilangan diri dan menjadi boneka seperti mesin perang. Itu sangat menakutkan dan bahkan lebih menakutkan daripada dewa primitif yang sebenarnya. Keempat dewa primitif ini dan 2 tabu di depan mereka semua memiliki kekuatan bertarung terkuat dari kaisar. Tidak sulit bagi orang untuk menebak bahwa selama bertahun-tahun, orang-orang Tianren telah bereksperimen dengan orang-orang kuat dari semua kelompok etnis untuk membentuk monster semacam itu. Kemudian Zixuan mengeluarkan batu Xiying yang ketiga. Gambar batu itu adalah gambar 9 orang tua. Ke-9 Tianren ini sangat tua, tetapi mereka sangat mengerikan. Mereka semua mengenakan baju besi emas dan dipersenjatai dengan tombak emas. Mereka berkumpul bersama, dan para dewa memblokir dan membunuh para dewa, dan Buddha memblokir dan membunuh Buddha. Kaisar terkuat. Mereka menemukan bahwa ke-9 Tianren adalah Raja Surgawi yang paling kuat dan memiliki pikiran yang jernih. Tianrenzu, ada 9 kaisar terkuat dalam kegelapan. Mengerikan. Orang-orang ini, beberapa di antaranya aku kenal, adalah orang-orang kuat di masa lalu. Mereka mengira telah jatuh sejak lama, tetapi mereka masih hidup. Singa itu terlihat sangat jelek. Menurut singa, orang tua surga dan manusia ini adalah orang kuat teratas di masa lalu. Masing-masing dari mereka adalah kaisar terkuat saat itu, dengan kekuatan tempur yang mengerikan. Namun, Tuhan bukanlah asal mula. Meski bisa hidup lama, hidupnya masih terbatas. Orang-orang tua dari keluarga Tianren ini harus kelelahan. Umur panjang dewa primitif sangat panjang, jadi singa telah bertemu dengan orang-orang ini. Dia bahkan tidak berpikir orang-orang ini masih hidup. Singa berspekulasi bahwa Tianren mungkin telah menguasai beberapa metode, atau mendapatkan sesuatu dari reruntuhan alam semesta. Mereka dapat menyegel orang-orang ini untuk sementara, menunda kematian Zhou Yuan, dan membebaskan mereka pada saat-saat kritis. Pria yang membunuh tentara surga telah tenggelam dalam hatinya, dan wajahnya menjadi semakin jelek. 9 lelaki tua surga dan lelaki berbaju emas, 4 dewa primitif, dan 2 tabu. Ini adalah salah satu dari 15 kaisar terkuat. Selain itu, kamu keabadian, kamu Qiuxian, Baizhan Tianjun,
pemusnahan Tianjun, Pan Tianjun, adalah 20 kaisar terkuat. Ini adalah kekuatan mengerikan yang benar-benar dapat merusak keseimbangan. Tidak peduli berapa banyak dewa biasa yang naik, mereka tidak dapat mematahkan pertahanan mereka. Mereka akan dengan mudah dikalahkan oleh kekuatan ini. Keberadaan seperti ini tidak lagi dimenangkan oleh kuantitas. Lebih dari 10.000 iblis dikalahkan oleh kekuatan ini. Di era ketika asal kekuatan masih belum diketahui, itu tak terkalahkan. Jika kekuatan ini membunuh dan menghancurkan pasukan surga, itu hanya bisa dikalahkan. Bahkan jika bekerja sama dengan iblis, itu tidak berguna. Mereka hanya bisa bersembunyi di stasiun seperti sebelumnya dan mengandalkan Array untuk melawan. Banyak orang diam-diam senang bahwa istana surga tidak mengirimkan kekuatan ini 1000 tahun yang lalu. Jika tidak, bahkan jika Luming menyelamatkan iblis, tidak mungkin mengalahkan pasukan Tiamong. Sayangnya, tidak ada susunan serangan gabungan tingkat utama, jika tidak, kita dapat mengandalkan jumlah orang untuk mengalahkan lawan. Seseorang menghela nafas. Lebih banyak orang menggelengkan kepala dan mengatakan apa gunanya ini. Saat ini, tidak ada kekuatan utama di alam semesta yang memiliki tingkat susunan serangan gabungan ini. Seperti larik pertempuran 9 hari, larik semacam ini dapat meningkatkan kekuatan pengatur larik dalam kelipatan geometris. Sayangnya, tidak ada susunan seperti itu yang cocok untuk level dewa. Bagaimanapun, kekuatan besar belum pernah mendengar tentang menggali susunan semacam ini dari reruntuhan alam semesta. Kalaupun ada array seperti itu, masih belum lengkap dan tidak bisa digunakan secara luas. Bagaimana menurut kamu, Tuan-Tuan? Zixuan bertanya pada Luming dan yang lainnya. Kamu iblis yang paling kuat, berapa banyak orang yang tersisa? Tanya singa. 2 orang, awalnya ada 4 orang, masing-masing 4 keluarga kerajaan memiliki 1, sebelum perang, 2 orang jatuh. Mulut kosong perak, wajah kebencian. Salah satu dari 2 iblis terkuat yang jatuh adalah klan sayap perak mereka. Di era sekarang ini, iblis yang paling kuat dapat memainkan peran yang besar. Jika salah satu jatuh, itu akan menjadi kerugian besar. Hanya kalian berdua yang tersisa, ditambah kami. Jaraknya terlalu besar, jauh dari cukup. Singa menghela napas. Faktanya, hanya ada 2 dari mereka. Singa adalah salah satunya. Misalnya, pedang dinasti Tang, Dewa Puncak Langit dan Bumi, Larangan Rong, dan penguasa Qiuyue di Tiamong, Dewa Mengsu, semuanya hanyalah kekuatan bertarung dari kaisar tertinggi, yang masih sedikit kurang dari yang terkuat. 4772. Namun, Si berpotensi menjadi dewa terkuat. Sayangnya, kultivasinya tidak cukup. Sekarang dia hanya dewa ke-9. Dengan kekuatan Si, jika kamu bisa menembus ke puncak Tuhan, itu akan lebih kuat dari yang terkuat seperti Baizhan Tianjun. Sayangnya, itu tidak begitu baik. Dan kemudian, dengan iblis tulang, hanya ada 5 raja surgawi yang kuat, yang masih jauh dari cukup. Tentu saja singa itu tidak termasuk Luming, karena dia tidak tahu bahwa Luming memiliki kekuatan bertarung terkuat. Namun, meski ditambahkan, perbedaannya masih terlalu banyak, dan hanya ada satu cara untuk mengalahkannya. Yang terpenting, keabadian begitu kuat. Meskipun kultivasi Ye yang abadi hanya tingkat ke-9 dewa, kekuatan tempurnya lebih dari kaisar yang paling kuat. Selain itu, peralatannya sangat bagus. Kekuatan tempur tangan abadi Ye benar-benar merupakan senjata dewa tingkat atas, yang tidak lebih buruk dari Zendian Shenbing di tangan Luming. Dan armornya, yang juga merupakan senjata level sumber. Pertahanan dan serangan selesai. Selain itu, Ye Qiuxian juga mirip dalam bertahan dan menyerang. Peralatan seperti itu, bersama dengan kekuatan tempurnya, tidak terkalahkan. Tuan-tuan, rencana hari ini adalah mengandalkan susunan untuk menahan serangan istana surgawi. Pada saat itu, kamu membutuhkan kerjasama kamu untuk memperkuat kekuatan susunan. Singa memperlakukan Zixuan dan Yin Kong dengan kemanusiaan. Apa yang diperlukan, tapi itu tidak masalah. Kita harus bekerja sama. Zixuan, Yin Kong dan yang lainnya berkata satu demi satu. Kemudian, tugas diberikan. Mereka baru saja ditugaskan. Di luar markas tentara Mietian, terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Kekosongan pecah dan kereta besar muncul. Inilah orang kuat dari istana surgawi. Tepatnya, itu adalah orang kuat dari ras surga dan manusia, karena tidak ada penguasa ras lain. Semuanya adalah orang kuat dari surga dan ras manusia. Jika ada penguasa ras lain, mereka bisa disebut Tiamong. Jika tidak ada penguasa ras lain, mereka hanya bisa disebut Tianren. Di selusin medan perang besar, berdiri sekitar 3.000 orang kuat dari surga dan umat manusia. Di tengah kereta terbesar berdiri keabadian Ye Qiuxian dan lainnya. Di samping mereka,
ada Baizan Tianjun, memusnahkan Tianjun dan Pantian Tianjun. Selain itu, ada 9 lelaki tua surga dan lelaki berbaju emas, 4 dewa primitif, dan 2 tabu. Barisan yang mengerikan, biarkan semua orang merasakan tekanan besar. Bersenandung, bersenandung. Ketika Terans muncul pada hari itu, garnisun tentara Mietian dipenuhi dengan sinar matahari yang indah, dan banyak barisan menyelimuti garnisun. Ayo pergi, hancurkan. Suara ketidakpedulian abadi menyebar ke seluruh dunia. Sua sua, 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 sua. Kemudian, lebih dari selusin Raja Surga memberikan minuman yang banyak dan mempersembahkan pedang perang. Pedang ini, ditutupi oleh guntur, tampaknya berevolusi dari guntur, dan memancarkan momentum yang menakutkan. Perbaiki dan rampok guntur Tuhan, buka untukku. Lebih dari selusin Raja Surgawi meraung, kekuatan agung, masukkan gila ke dalam pedang pertempuran. Detik berikutnya, dengan suara dentang, pedang itu benar-benar meledak dan berubah menjadi 36 keping. 36 puing terbang ke berbagai posisi garnisun dan melayang di langit. Ledakan, ledakan. Kemudian, 36 keping puing menyemburkan napas yang luar biasa, di mana guntur membumbung tinggi, seolah-olah berubah menjadi 36 guntur matahari. Kemudian, guntur tak terbatas jatuh dari 30 keping puing, menuju susunan besar langit yang menghancurkan tentara. Ledakan. Arai besar pemusnahan tentara surgawi bergetar hebat dan menyebabkan riak. Dalam beberapa arai besar, cahaya meredup dengan cepat. Beberapa orang kuat yang mengendalikan barisan gemetar dan hampir memuntahkan darah. Hampir semua orang di garnisun tentara Mietian mengubah wajah mereka. Bagaimana bisa begitu kuat, guntur seperti ini, bagaimana bisa begitu kuat? Petir apa ini? Banyak orang berseru, dan wajah mereka sangat jelek. Itu hanya pukulan, fluktuasi yang disebabkan olehnya terlalu besar. 1000 tahun yang lalu, puluhan ribu dewa menghancurkan pertempuran bersama, dan fluktuasinya jauh lebih kecil dari itu. Ledakan, ledakan. Saat berikutnya, guntur turun lagi, dan barisan stasiun tentara Mietian bergetar hebat lagi, dan cahayanya redup. Bagaimana ini bisa terjadi? Tak terhitung orang di pasukan pemusnahan surga menunjukkan ekspresi panik. Karena di bawah serangan semacam ini, energi Arai dikonsumsi terlalu cepat. Jika terus seperti ini, Arai akan rusak dalam waktu 1 bulan. Awalnya mengira iblis bergabung, setidaknya bisa bertahan selama ribuan tahun. Tapi sekarang, ini tidak terjadi sama sekali. Aku khawatir orang-orang Tianren tidak dapat bertahan selama sebulan jika mereka menggunakan alat pembunuh yang mengerikan. Setelah susunan pertempuran rusak, kita hanya bisa bertarung dengan keluarga Tianren. Namun, ada 20 orang jahat di surga dan keluarga pria. Bagaimana mereka bisa mengalahkan mereka? Bahkan jika jumlah alam ketuhanan mereka jauh lebih banyak daripada surga dan manusia, mereka tidak berguna dan akan mudah dikalahkan. Namun, situasi seperti itu tampaknya tak terhindarkan. Satu-satunya cara untuk melakukannya sekarang adalah bertarung sampai mati dan bersiap untuk perang. Suara singa bergema di seluruh garnisun langit. Perang. Bunuh, bertarunglah dengan sampah klan Tianren. Kapal perusak dan iblis meraung. Tidak ada mundur kecuali perang. Luming, saat perang pecah, kamu bisa mengambil kesempatan untuk keluar. Singa ke Luming, Xian Yanxing, Tang Jun, Del. Tuan Singa, menurutmu apakah aku orang seperti itu? Luming berkata dengan ringan. Luming, ini bukan waktunya untuk berani. Kamu adalah harapan untuk menghancurkan tentara surga. Jika kamu tidak mati, akan selalu ada kesempatan. Jalan Singa. Pada saat yang sama, Mengsu Gatlord, Rongban dan yang lainnya juga mendesak Luming dan yang lainnya untuk pergi. Lagi pula, Luming, Xian Yanxing, Tang Jun, Wan Shan dan lainnya memiliki potensi yang tak terbatas. Selama mereka tidak mati, mereka akan bangkit di masa depan. Kamu dapat yakin bahwa aku memiliki kekuatan bertarung terkuat dari Kaisar, dan aku percaya aku dapat melindungi diriku sendiri. Lu Mingdao. Apakah kamu memiliki kekuatan bertarung terkuat? Singa dan yang lainnya terkejut. Tidak hanya mereka, Zixuan dan Yingkong, tetapi juga melihat Luming dengan ngeri. Lu Mingcai, Dewa 8, sudah memiliki kekuatan bertarung terkuat. Bagaimana mungkin? Saat ini, aku tidak perlu berbohong, dan aku masih memiliki bola. Dengan lambaian tangannya, bola terbang keluar dan berubah menjadi bola bundar.
Matanya menetes ke sekeliling, dan suasana yang mengerikan terisi. Puncak Tuhan. Kultivasi bola telah mencapai puncak Tuhan. Bola itu sama sekali berbeda dari makhluk lain. Ia tidak perlu sama dengan makhluk lain. Dia bisa menembus bola secara langsung dengan mengumpulkan kekuatan sumber ketika Tuhan adalah yang ke-9 berat. Dalam beberapa tahun terakhir, setelah menelan sepotong Zendian Sending, kekuatan bola telah berubah dari 8 tingkat Senzu ke puncak Senzu. Kekuatan tempur bola itu sebanding dengan kaisar yang paling kuat, juga iblis tulang. Dengan mereka, aku bisa melindungi diriku sendiri. Lu Mingdao. Bola menyerap semua jenis prajurit sihir yang rusak, serta senjata sihir Zendian. Kekuatan tempurnya semakin kuat dan kuat. Setelah mencapai puncak dewa, kekuatan tempurnya benar-benar sebanding dengan kaisar yang paling kuat. 4773. Singa, larangan militer, mimpi Sugat, dan Zixuan Yinkong semakin terkejut. Dengan cara ini, Lu Ming dan timnya akan memiliki 3 tingkat kaisar yang setara dengan yang paling kuat. Mengerikan sekali. Hei, aku akan mencoba yang terbaik untuk menahan 2 kaisar terkuat. Itu bukan masalah. Iblis tulang tersenyum. Meskipun kekuatan serangan Bone Demon sebanding dengan kaisar yang paling kuat, kekuatan pertahanannya sangat kuat dan tidak dapat dihancurkan, dan kaisar terkuat tidak dapat menghancurkan pertahanannya sama sekali. Tidak masalah baginya untuk menahan 2 kaisar terkuat, terlepas dari pembelaannya. Dengan cara ini, pasukan pemusnah surga dan iblis sama dengan 7 orang kuat di tingkat Raja Surgawi terkuat, dan dapat memblokir 8 kaisar terkuat lainnya. Tapi itu tidak cukup. Tuan-tuan, bukan masalah bagiku untuk memblokir salah satu kaisar terkuat. Pada saat ini, Xian Yanxing berbicara dengan percaya diri dalam suaranya. Kamu. Orang-orang memandang Xian Yanxing, kaget dan bingung. Apakah Xian Yanxing, berat ke-9 dewa, benar-benar sebanding dengan kaisar yang paling kuat? Mereka tahu bahwa bakat Xian Yanxing langka di dunia, tetapi apakah bakat kaisar terkuat itu buruk? Hampir tidak mungkin untuk dilintasi. Kecuali monster seperti Lu Ming, kamu keabadian dan kamu Qiuxian. Aku yakin. Xian Yanxing mengangguk dengan sungguh-sungguh. Aku percaya pada Xiao Qing. Lu Ming tahu. Lu Ming tahu bahwa Xian Yanxing telah mendapatkan prasasti sihir tanpa batas. Meskipun dia belum menembus ke puncak dewa-dewa dalam beberapa tahun terakhir, dia pasti mendapatkan sesuatu darinya dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Dengan cara ini, pihak mereka sebanding dengan kekuatan bertarung dari 9 kaisar terkuat. Tapi itu tidak cukup. Tuan Singa, apakah tidak ada kartu tersembunyi di antara para pembasmi surga? Lu Ming bertanya. Ya, ada, tapi tidak banyak. Ada seorang ahli di keluarga kami bernama Harimau. Puncak dewa-dewa ada. Di puncak, kekuatan bertarungnya tidak lebih lemah dari milikku. Namun, dia rusak parah di awal, dan dia selalu mengangkat dirinya sendiri. Jika aku membangunkannya, dia akan memiliki kekuatan bertarung terkuat dalam waktu singkat. Jalan Singa. Iblis, apakah kamu tidak punya kartu? Lu Ming melihat iblis itu lagi. Zixuan, Yinkong dan lainnya, mata mereka berkedip. Setelah beberapa saat, Zixuan berkata, tidak puas dengan kamu, kami iblis terjebak dalam tahun-tahun tanpa akhir dari alam semesta gelap dan kekurangan sumber daya. Memang benar bahwa tidak seperti orang-orang Tianren, kami dapat terus-menerus memperoleh berbagai sumber daya dan melakukan berbagai penelitian di reruntuhan alam semesta. Oleh karena itu, kami tidak memiliki iblis tersembunyi terkuat. Berbicara tentang ini, Zixuan berhenti sejenak dan melanjutkan, namun, 4 klan iblis besar kami tidak memiliki cara putus asa. 4 keluarga kerajaan besar kami memiliki semacam keterampilan rahasia. Dikombinasikan dengan berbagai jenis harta keluarga kerajaan, milik pengguna kekuatan tempur dapat sangat meningkat, dan dapat dipromosikan ke tingkat Raja Iblis terkuat dalam waktu singkat. Itu bukan masalah. Mata Lu Ming, Singa, dan lainnya cerah. Jadi, kalian berempat klan kerajaan iblis besar, masih bisa muncul 4 eksistensi tingkat Raja Iblis terkuat. Lu Mingdao. Ya, tapi ada syaratnya. Penyihir harus merupakan garis keturunan dari 4 keluarga kerajaan, dan kultivasinya harus mencapai tingkat 9 Lord atau puncak dewa. Yang terpenting adalah begitu perapal digunakan, Castor pasti akan mati setelah waktu berlalu. Kata Zixuan. Lu Ming mengerti. Pantas saja Zixuan, Yinkong, Jiaodu, dan lainnya tidak terlihat bagus. Karena begitu keterampilan rahasia semacam ini digunakan, itu berarti bahwa setiap klan dari mereka harus kehilangan salah satu dari mereka yang kuat, setidaknya lebih dari 9 kali lipat dari Tuhan. Belum lagi kerugiannya, tapi juga ada yang menjadi sukarelawan. Ini hampir sama dengan kematian. Kamu harus mengerti bahwa kali ini tentang kelangsungan hidup kita semua. Kata Singa.
Kami mengerti, masalah ini diserahkan kepada kami. Kami iblis, akan menghasilkan 4 kekuatan tempur tingkat Raja Iblis terkuat. Jalan perpalsuan, dan kemudian dengan langit perak, menyudutkan beberapa orang saling memandang, beberapa orang semuanya mengangguk. Nah, dengan cara ini, kita bisa melawan setidaknya 14 dari Raja yang paling kuat, dan sisanya tidak akan memiliki peluang untuk menang dengan keunggulan jumlah. Jalan Singa. Meskipun ada perbedaan besar antara dewa biasa dan kaisar terkuat, ada dewa tertinggi di antara mereka semua. Meskipun mereka tidak sebaik kaisar yang paling kuat, mereka tidak jauh dari satu sama lain. Jika lebih dari beberapa orang bergandengan tangan, mereka mungkin tidak dapat melibatkan kaisar yang kuat. Dengan cara ini, itu bisa menjadi perang. Sekarang masalah terbesar adalah keabadian Nae. Kata Zixuan, mengerutkan kening. Luming, Singa, Yinkong dan wajah orang lain tenggelam. Memang, masalah terbesar sekarang adalah keabadian. Kekuatan tempur kamu abadi terlalu kuat. Dengan setelan peralatan, dia benar-benar melampaui kaisar yang paling kuat. Di depannya, salah satu iblis-iblis yang paling kuat terbunuh tanpa 10 gerakan. Jika tidak ada yang bisa menghalangi keabadian, rencana mereka sia-sia. Kekuatan tempur terkuat di pihak mereka akan dikalahkan dan dibunuh satu persatu oleh Yao Immortal. Kemudian, mereka akan benar-benar dikalahkan. Bukannya tidak ada jalan keluar. Aku mendengar dari ayahku bahwa masih ada tabu untuk tidur di kamp. Jika dia bisa bangun, dia mungkin melawan keabadian. Saat ini, kata Tang Jun. Di kamp, tubuh terlarang tidur nyenyak. Luming berseru dan terkejut. Itu benar, itu adalah tubuh tabu bernama Gu Changfeng. Itu tabu di hadapan Tang Feng Fei Huang. Luar biasa, tidak ada bandingannya, luar biasa pada saat itu. Sulit untuk mempertahankan kebanggaan orang-orang Tianren saat itu. Dan dia pergi jauh-jauh ke puncak dewa, tetapi ketika dia kemudian menyerang keadaan aslinya, dia mengalami masalah besar, menderita kerusakan parah dan hampir jatuh. Dia diselamatkan oleh salah satu dewa primitif kita. Setelah pembentukan tentara pembasmi, itu telah ditempatkan di pangkalan tentara pembasmi. Singa itu mengangguk. Apa masalah besarnya? Apa masalahnya? Lu Ming bertanya. Aku tidak tahu. Beberapa orang berspekulasi bahwa mungkin keluarga Tianren yang diam-diam membantu, dan lukanya terlalu serius. Meskipun tentara Tianren telah mencari harta karun untuk membantu mereka pulih, mereka masih kekurangan yang paling banyak. Bahan alami yang penting dan harta bumi. Jalan Singa. Bahan alami dan harta karun seperti apa? Lu Ming bertanya. Tidak ada yang tetap, tetapi jiwa Gu Changfeng, yang harus memiliki esensi kehidupan yang agung dan memiliki pengaruh yang besar pada jiwa, adalah orang yang paling menderita. Jalan Singa. Mendengar ini, mata Lu Ming tiba-tiba menjadi cerah. Harta karun ini, yang harus memiliki esensi kehidupan yang agung dan memiliki efek pemulihan jiwa yang besar, memang langka dan sangat berharga. Tapi di tangan Lu Ming, bukankah hanya ada satu? 5 elemen air mata abadi. Ya, itu adalah air mata dari 5 elemen abadi. Pada awalnya, Lu Ming mendapat 3 tetes air mata abadi 5 elemen di kota abadi Taisang, 2 diantaranya digunakan untuk menyelamatkan Dan dan Ling Yuwei. Saat itu, Dan jiwanya ditinggalkan dengan jiwa mereka, dan jiwa mereka akan hancur. Mereka diselamatkan oleh air mata dari 5 elemen abadi, dan bakat mereka meningkat pesat. 4774. Tetesan terakhir dari air mata abadi 5 elemen, yang ditinggalkan Lu Ming di tangan sudah tidak berguna, sekarang hanya bisa digunakan. Meskipun air mata dari 5 elemen abadi sangat berharga, itu sangat berharga untuk menyelamatkan tubuh tabu yang kuat. Ini dapat menghancurkan pasukan surgawi, dan kekuatan tempur di sisi ini meningkat pesat. Tubuh tabu di puncak Tuhan bisa setara dengan kaisar terkuat paling buruk. Hadirin sekalian, aku memiliki harta karun di tangan aku. Segera, Lu Ming berkata bahwa ada setetes air mata abadi 5 elemen di tangannya. Singa, larangan militer, Tang Jian dan lainnya sangat gembira. Haha, bagus, jika kita bisa menyelamatkan Gu Changfeng dan memblokir Ye abadi, kita mungkin tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Singa itu tertawa dan sangat gembira. Seharusnya tidak terlambat, kita punya waktu paling lama 1 bulan. Ayo bertindak sekarang. Jalan terlarang militer. Ya, kita harus mulai memilih orang yang tepat. Kata Zixuan. Segera, semua orang berpisah dan bersiap. Dan Lu Ming, Xian Yanxing, Tang Jun, dan lainnya mengikuti singa ke satu arah. Mereka pergi ke tempat Gu Changfeng tidur. Tempat tidur Gu Changfeng jauh di bawah tanah, di dalam gua jurang. Di sebuah gua, ada sebuah altar. Ada peti mati es di altar. Ada susunan di sekitar peti mati es. Gu Changfeng sedang tidur di peti mati es.
Sungguh pria yang tampan, dan juga seorang teran. Hati Lu Ming tergerak. Jelas, Gu Changfeng juga ras manusia. Dia sangat tampan dengan mata tertutup dan pakaian seputih salju. Di antara semua pria yang ditemui Lu Ming, Gu Changfeng tampan, setidaknya di 3 besar. Namun, nafas hidupnya sangat lemah, yang disebabkan oleh stabilitas susunan dan peti mati es. Tentu saja, keinginan Gu Changfeng sendiri sangat kuat, jika tidak, dia akan jatuh. Mari kita tunggu sebentar, ku dengar seseorang akan segera mengirimkan harta lainnya. Jalan Singa. Setelah sekitar 1 jam, beberapa dewa primitif membawa 9 jenis harta karun. Ke-9 jenis harta ini semuanya adalah harta yang mengandung esensi kehidupan yang kuat, yang dapat menyebabkan hidup dan mati, daging dan tulang manusia. Ayo pergi, Lu Ming. Pertama, kita akan menstabilkan hidupnya dengan esensi kehidupan dari 9 harta ini, dan kemudian kamu bisa menyelamatkannya dengan air mata dari 5 elemen abadi. Jalan Singa. Bagus. Lu Ming mengangguk. Segera, Singa dan yang lainnya meletakkan tangan mereka di atasnya. Mereka pertama-tama memurnikan 9 jenis harta menjadi energi kehidupan murni, dan kemudian memasuki tubuh Gu Changfeng. Tiba-tiba, tubuh Gu Changfeng ditutupi oleh lapisan cahaya putih, kamu dapat dengan jelas merasakan vitalitasnya meledak dengan cepat. Di dalam tubuh, sirkulasi gas darah juga menjadi lancar. Tapi itu saja. Meski vitalitasnya kuat, namun belum mencapai puncaknya. Dan jiwanya, masih dalam keadaan rusak, belum pulih. Lu Ming, giliranmu. Singa memberikan minuman ringan. Lu Ming sudah siap. Dengan lambaian tangannya, tetes terakhir dari air mata abadi 5 elemen terbang keluar dan terbang ke Gu Changfeng, menembus ke alisnya. Setelah air mata dari 5 elemen abadi memasuki tubuh Gu Changfeng, segera ada lapisan energi warna-warni di tubuh Gu Changfeng. Vitalitas Gu Changfeng menjadi lebih kuat. Jiwanya juga cepat pulih. Berguna, sangat berguna. Singa itu sangat gembira. Dengan air mata dari 5 elemen abadi, sama sekali tidak ada masalah untuk menyelamatkan Gu Changfeng. Lu Ming juga menunjukkan senyuman. Dia bisa merasakan bahwa Gu Changfeng memang tabu murni, dan tidak mungkin ada kesalahan. Dia memiliki keintiman yang tidak bisa dijelaskan. Ini adalah jenisnya, ada terlalu sedikit tabu di seluruh alam semesta. Sekarang ketahuilah hidup-hidup, ada Tang Feng, Fei Huang, dan jiwa penguasa surga. Sekarang tambahkan Gu Changfeng ini. Hanya beberapa orang. Adapun 2 yang dikendalikan oleh orang-orang Tianren, mereka tidak dapat dihitung lagi. Mereka telah menjadi boneka. Waktu berlalu dengan cepat, dan beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Beberapa hari kemudian, Gu Changfeng, yang tadinya memejamkan mata, tiba-tiba membuka matanya. Matanya menyilaukan seperti bintang. Dan ada kekuatan yang kuat dalam dirinya. Sama sekali tidak ada kesalahan dalam tubuh tabu. Tubuh tabu di tubuh Lu Ming sepertinya telah menghasilkan induksi dan dengan cepat beredar. Gu Changfeng tampaknya merasakan kekuatan tabu Lu Ming dan menatap Lu Ming. Tabu, tabu lagi. Gu Changfeng berbisik, matanya tampak warna yang tidak bisa dijelaskan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tabu lain. Gu Changfeng, kamu akhirnya bangun. Singa itu tertawa. Mata Gu Changfeng menjauh dari Lu Ming dan mendarat di singa. Wajahnya juga menunjukkan senyuman, singa, ini kamu. Sudah berapa lama aku koma? Gu Changfeng mengenal singa saat itu. Ketika Gu Changfeng masih muda, dia mengenal singa itu. Setelah dipukul dengan keras, dia tidak tertidur lelap untuk pertama kalinya. Setelah dibawa kembali oleh asal-usul dewa primitif, dia melihat singa lagi. Sudah hampir 80 tahun bintang. Jalan Singa. Selama 80 tahun bintang, aku tidak menyangka bahwa setelah tidur begitu lama, tidak heran jika tabu baru muncul. Kali ini, apakah kamu menyelamatkanku? Gu Changfeng Dao. Ini terutama Lu Ming. Dia menyelamatkanmu dengan air mata dari 5 elemen. Singa itu menunjuk ke jalan Lu Ming. Terima kasih banyak. Aku telah menuliskannya oleh Gu Changfeng. Aku akan membayarnya kembali di masa mendatang. Gu Changfeng mengepalkan tangan Lu Ming. Tuan Gu, kamu dan aku sama-sama tabu. Aku tidak punya alasan mengapa aku tidak bisa membantumu. Selain itu, sekarang, aku masih harus mengandalkan usaha tetua Gu. Lu Ming Dao. Oh, bagaimana situasinya sekarang? Gu Changfeng Dao. Dia. Segera, Singa akan menyajikan situasi alam semesta saat ini, pengantar singkat. Aku tidak menyangka bahwa dalam 80 tahun terakhir, alam semesta telah mengalami perubahan yang begitu besar. Tak perlu dikatakan, bahkan jika aku berjuang untuk hidup ini, aku akan berperang. Masih banyak akun antara aku dan keluarga Tianren. Haha. Gu Changfeng mencibir, matanya dipenuhi dengan pembunuhan. Gu Changfeng,
Ada desas-desus bahwa kamu diserang oleh orang-orang Tianren. Apakah itu benar? Tanya singa penasaran. Itu tidak benar. Orang-orang Tianren ingin berkomplot melawan aku, tetapi aku telah bersiap untuk menghindari mereka. Pada awalnya, praktik aku sendiri yang memiliki masalah besar. Aku terlalu rakus untuk pekerjaan yang berjasa dan dengan gegabah maju. Hanya ketika aku menerobos sumber aslinya, aku digigit kembali. Gu Changfeng menghela nafas. Setelah hening sejenak, Gu Changfeng berkata, aku hampir pulih sekarang, tetapi kekuatan tempur aku belum mencapai puncaknya. Ini akan memakan waktu, dan lebih dari 20 hari sudah cukup. Yah, kalau begitu kami tidak akan mengganggumu. Jalan singa. Luming dan yang lainnya, juga kepalan tangan, berhenti di sini. Seluruh garnisun pembasmi surga bersiap untuk perang dunia 2 hari atau lebih kemudian. Luming kembali ke tempat tinggalnya dan mempelajari kode rahasia perang. Jelas bahwa 3000 seni rahasia kuno tidak dapat dipahami dalam waktu singkat. Lebih baik memahami rumus kata perang. 4775. Dalam beberapa tahun terakhir, Luming telah terserap dalam semua jenis seni rahasia, dan tidak menghabiskan waktu untuk memahami seni bela diri. Saat ini, kemungkinan Luming untuk memicu 9 kali kekuatan tempur dari formula tersebut masih satu dari lusinan. Sekarang untuk memahami, selama kamu dapat meningkatkan kemungkinan pemicuan, itu juga bagus. Semua pihak sedang melakukan persiapan. Langit stasiun tentara Mietian masih dipenuhi guntur. Arai besar bergetar dan cahayanya redup. Segera, lebih dari 20 hari berlalu. Barisan garnisun tentara Mietian dalam bahaya, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Semua tuan di kedua sisi tentara Mietian dan iblis sudah siap. Luming, Xian Yanxing, iblis tulang, singa, Rong Jin, dan lainnya, serta iblis yang kuat, semuanya berdiri di langit, menghadap orang-orang kuat di surga dan manusia. Suasana semakin tegang. Kedua belah pihak siap berperang. Ledakan. Dengan pengeboman terus-menerus dari Lian Jie Lei, cahaya dari barisan kediaman tentara Mietian semakin redup, dan semburan ledakan meledak tiba-tiba. Arai telah robek, banyak basis arai telah diledakkan, dan retakan besar muncul di arai. Siap bertarung. Singa itu mengaum, tubuhnya tiba-tiba membesar dan berubah menjadi singa seperti binatang buas, mengaum seperti guntur dan bernapas dengan marah. Bunuh semua Terans. Salah satu iblis yang kuat meraung, membunuh langit. Aku tidak bisa menahan diri. Tidak butuh waktu lama bagi susunan pertempuran untuk hancur dan membuat mereka merasa putus asa. Memang benar kita memiliki 20 yang kuat di level raja terkuat. Mereka tidak bisa menebusnya dengan kuantitas. Di luar, beberapa orang mencibir. Sebagian besar ekspresi Tianren sangat santai. Mereka memiliki kekuatan tempur dari 20 raja surgawi yang paling kuat. Mereka begitu kuat sehingga mereka mengalahkan pasukan iblis sebelumnya. Di zaman asalnya, 20 kaisar terkuat benar-benar tak terkalahkan. Dalam pandangan mereka, para pembasmi dan iblis hanyalah perjuangan yang putus asa. Begitu mereka bertarung, mereka akan dikalahkan dalam beberapa saat. Menabrak. Arai terus bermunculan. Setelah beberapa saat, susunan stasiun tentara Mietian benar-benar menghilang. Dan 36 resimen yang memurnikan dan merampok Dewa Guntur juga bergabung menjadi pedang pertempuran. Namun, dibandingkan dengan pedang sebelumnya, semangat pedang ini sangat tidak mencukupi dan telah setengah hancur. Membunuh. Suara abadi Tuhan, bergema di seluruh langit, keluar dari langit terlebih dahulu dan bergegas menuju garnisun pasukan pemusnahan. Dia memegang pedang ajaib, memakai baju besi ilahi, adalah prajurit dewa tingkat atas, menggagalkan dia lebih luar biasa. Di belakang, kamu Qiuxian, Baizhan Tianjun, Del, yang memiliki kekuatan tempur terkuat, ikuti kamu yang abadi untuk membunuh garnisun Tianjun. 3000 dewa umat manusia lainnya tidak membunuh bersama. Jelas, itu cukup untuk mengalahkan pasukan surgawi dan iblis dengan kekuatan tempur 20 raja surgawi terkuat. Saat itu, pembasmi dan iblis panik dan melarikan diri ke segala arah. Dewa 3000 hari bertanggung jawab untuk mengejar dan membunuh. Itu adalah cara yang sama untuk berurusan dengan iblis sebelumnya. Pada saat itu, iblis-iblis itu benar-benar bingung dan lari menyelamatkan diri dengan panik. Mereka tidak bisa membentuk kekuatan tempur sama sekali. Mereka dibunuh oleh sejumlah besar orang kuat oleh dewa manusia 3000 hari. Membunuh. Singa itu juga tiba-tiba mengaum dan melesat ke udara. Pada saat yang sama, Luming, Xian Yanxing, Bond Demon, dan beberapa penguasa iblis juga naik ke langit dan membunuh Ye Immortal. Pembasmi dan iblis tidak semuanya menyerang, dan mereka hanya mengirimkan ratusan ahli. Tapi ratusan master ini, semuanya jempolan. Dewa lain, bersiaplah dan cari peluang.
Pada saat Luming dan Luming bergegas keluar, kolom cahaya dan sesosok tubuh meledak dari tempat garnisun Tianjun ditempatkan. Mereka bergegas keluar dengan kecepatan luar biasa, dan kemudian yang pertama tiba. Mereka menyusul Luming dan yang lainnya dan bergegas ke orang kuat dari klan Tianren. Ini Gu Changfeng. Gu Changfeng, ini kamu. Kenapa kamu tidak mati? Di antara Tianren, seseorang mengenali Gu Changfeng dan berseru. Apa? Apakah dia Gu Changfeng, objek tabu 80 tahun yang lalu? Bukankah dia sudah lama meninggal? Bagaimana mungkin dia masih hidup? Orang lain yang pernah mendengar nama Gu Changfeng juga terkejut. Gu Changfeng, karena kamu masih hidup, biarkan aku mengantarmu jalan. Kamu abadi membuka mulutnya dengan dingin, dan napasnya pecah. Pedang di tangannya penuh dengan roh pedang yang mengejutkan. Masih ada jarak di antara mereka. Itu adalah pedang yang dipotong dan dipotong di Gu Changfeng. Kamu yang abadi, leluhur terkuat Tianren, aku akan menemuimu. Gu Changfeng melolong dan sebuah tombak muncul di tangannya. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah senjata sihir level sumber, dan levelnya sangat tinggi. Gu Changfeng dan karakter lain, seperti Luming, juga merupakan orang-orang dengan peluang besar. Mereka hanyalah protagonis dari suatu era. Bagaimana mereka bisa kekurangan senjata ilahi? Tombak itu menembus dan berubah menjadi sinar matahari yang cerah, yang bertabrakan dengan cahaya pedang abadi. Dengan keras, kedua serangan itu menghilang pada saat bersamaan. Diblokir. Singa dan yang lainnya senang. Dan kamu abadi, mata koagulasi, mulut dingin, lihat kamu bisa memblokirku beberapa gerakan, bunuh. Gu Changfeng dan kamu abadi adalah yang pertama bertabrakan satu sama lain. Setelah keduanya bertabrakan, mereka memulai pertarungan sengit. Ketika dandang. Kecepatan mereka terlalu cepat, dalam sekejap, mereka melawan puluhan jurus. Ini seri. Kali ini, Luming, Singa, dan yang lainnya akhirnya melepaskannya. Kekuatan bertarung Gu Changfeng benar-benar mengerikan. Itu benar-benar menghalangi keabadian Ye dan tidak lebih lemah dari pihak lain. Dapat dikatakan sulit untuk menang atau kalah. Hahaha, tabu itu sangat kuat. Bunuh. Singa itu tertawa dan mengaum. Kami semua juga bersemangat. Tampaknya roh sebenarnya dari tubuh tabu jauh lebih kuat daripada kaisar terkuat, tapi ini adalah level normal. Hati Luming tergerak. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, tabu jauh lebih banyak daripada kaisar terkuat. Itu normal. Lagi pula, kekuatan bertarung kaisar yang paling kuat hanya mengendalikan 3 jenis kekuatan surgawi yang paling kuat. Alasan mengapa 2 tabu yang dikendalikan oleh Tianren hanya dapat mengerahkan kekuatan bertarung kaisar yang paling kuat adalah karena mereka telah benar-benar kehilangan kecerdasan mereka. Ini seperti boneka, itu tidak bisa memberikan permainan penuh untuk kekuatan kita. Jika ada 2 tabu dengan pikiran jernih, itu akan menjadi mengerikan. Pada titik ini, yang lain bertabrakan. Mengaum. Singa mengaum, pada kepunahan kaisar, dan kepunahan bertarung bersama, perang tidak dapat dipisahkan. Dewa terkuat lainnya dari tentara Mietian melawan Baizhan Tianjun. Beri aku 2 tabu ini. Aku akan melawan 2 tabu. Haha. Bond Demon tertawa dan melakukan serangan yang mengerikan, menutupi kedua boneka tabu itu. Setelah beberapa gerakan berturut-turut, tubuh Bond Demon bergetar hebat dan mundur dengan keras. Namun, dia benar-benar mengabaikan pertahanan dan membunuh 2 boneka tabu. Serangan dari 2 boneka tabu jatuh pada iblis tulang, hanya membuat suara dentang dan percikan api, tetapi tidak dapat mematahkan kerangka iblis tulang, atau bahkan meninggalkan jejak. Bond Demon menyatukan tulang di bawah prasasti sihir yang tak terbatas. Tubuhnya terlalu keras. 4776. Di jurang tak terukur, kerangka perpaduan tulang dan iblis memiliki asal-usul yang sangat penting. Itu adalah orang yang kuat di era terakhir. Aku tidak tahu tingkat keberadaan apa itu. Bahkan jika jatuh dalam tahun-tahun tanpa akhir, tulang yang tertinggal sangat mengerikan. Jika bukan karena bencana aslinya, iblis tulang akan dapat memulihkan kultivasi ke keadaan semula dengan kerangka itu. Sekarang, meski kita tidak bisa mematahkan asalnya, kekerasan tulang masih terjaga. Bukan keberadaan alam dewa yang bisa menerobos, dan bahkan tidak ada jejaknya. Satu-satunya kelemahan iblis tulang sekarang tampaknya adalah jiwa. Namun, tidak ada yang namanya semangat wayang. Itu sebabnya Bond Demon memilih untuk bertarung di antara keduanya. Bond Demon menjerat 2 boneka tabu. Ledakan itu. Tidak jauh dari Luming, 4 iblis yang kuat meraung, mata mereka merah karena darah, menunjukkan wajah kematian seperti kematian. Seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan gas darah yang kaya, dan ada senjata ajaib di kepala mereka. Senjata ajaib ini tidak diragukan lagi memiliki peringkat tinggi. Itu adalah harta dari 4 iblis. Pada saat ini,
Empat iblis yang kuat, melalui seni rahasia khusus, membakar diri mereka sendiri dan mencapai resonansi tertentu dengan harta kota. Bersenandung. Empat harta karun kota yang mengerikan itu terkejut dan terinspirasi untuk menuangkan ke dalam tubuh keempat iblis, yang membuat kekuatan tempur keempat iblis itu melonjak. Tubuh mereka dengan cepat membengkak dan berubah menjadi empat iblis raksasa. Sayap iblis terbentang untuk menghalangi matahari, dan roh iblis membumbung tinggi ke langit. Mereka bertarung dengan empat boneka dewa primitif. Untuk sesaat, mereka dipenuhi dengan sihir dan menghancurkan kehampaan. Keempat iblis ini, dengan bantuan seni rahasia dan harta kota, melonjak dalam kekuatan tempur dan memang mencapai tingkat kaisar terkuat. Tapi harganya nyawa. Secara umum, keberadaan alam dewa, bahkan jika itu adalah puncak dewa, tidak dapat menginspirasi banyak kekuatan prajurit sihir tingkat sumber. Belum lagi harta empat keluarga kerajaan, seperti harta keluarga, tidak ada kekuatan untuk menginspirasi. Namun, keempat iblis yang kuat ini, melalui darah dan seni rahasia mereka sendiri, membakar hidup mereka sendiri dan mencapai resonansi dengan harta karun Zenzu. Akhirnya, mereka menginspirasi jejak kekuatan harta karun Zenzu, dan membiarkan kekuatan tempur mereka naik ke kaisar terkuat. Keempat iblis ini menjerat boneka dari empat dewa primitif. Xian Yanxing, di sisi lain, adalah salah satu raja paling kuat. Hanya Tuhan Jiu Chong, aku ingin mati, bunuh. Pan Tianjun sangat membenci Xian Yanxing. Tidak semua orang adalah Ye Qiuxian. Jika dia bisa berada di Jiuxiong, dia memiliki kekuatan bertarung terkuat. Dia menjalin 3 jenis kekuatan surga yang paling kuat, dan memainkan telapak tangan, dan Xian Yanxing melawan gerakan. Dengan ledakan keras, tubuh Xian Yanxing terkejut dan mundur dengan keras. Mati. Pan Tianjun minum dengan dingin dan menggunakan senjata sihir tingkat sumber untuk membunuh Xian Yanxing. Prasasti ajaib tanpa batas. Xian Yanxing minum dengan ringan. Bayangan prasasti sihir tak terbatas muncul di atas tubuhnya. Ketika bayangan tablet ajaib yang muncul, napas Xian Yanxing tiba-tiba meningkat, dan roh jahat yang kaya itu hampir berubah menjadi substansi. Xian Yanxing mengeluarkan sepotong ki ajaib, yang berubah menjadi roh tanpa batas dan bertabrakan dengan Pan Tianjun. Kali ini, tidak ada raungan keras, karena setelah roh yang tak terukur itu dipukul, ia langsung menghilang. Namun, setelah roh yang tak terukur menghilang, energi mengerikan itu tidak menghilang, tetapi terus bergegas ke Pan Tianjun. Hampir tak tertahankan, energi ini langsung masuk ke piring setiap hari di tubuh Jun. Wajah Pan Tianjun tiba-tiba berubah. Karena dia merasa mentalnya tidak stabil, dan amarahnya membuncah di hatinya. Kesempatan membunuh menjadi lebih intens, dan Heart Demon memiliki kecenderungan untuk meledak. Bisa membangkitkan iblis hati, penuh kebencian, mati untukku. Pan Tianjun mengaum, tidak lagi menyimpannya. Dia mendorong kekuatan bertarungnya secara ekstrim. Prajurit sihir tingkat sumber mengaum dan membunuh Xian Yanxing. Bayangan tablet ajaib tak terbatas di kepala Xian Yanxing bergegas keluar dan menghadapi Pan Tianjun, menghalangi senjata sihir tingkat sumbernya. Kemudian, Xian Yanxing mengambil 2 telapak tangan berturut-turut, kali ini 3 telapak tangan berturut-turut. 3 ki jahat bergegas keluar dan berubah menjadi 3 iblis tanpa batas, dan bergegas ke Pan Tianjun. Wajah Pan Tianjun berubah lagi. Dia tidak berani menghadapi 3 iblis tak terbatas. Dia hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Dia terus menghindari roh yang tak terbatas. Dia ingin bergegas ke Xian Yanxing. Ketika dia dekat dengan Xian Yanxing, dia meluncurkan serangan pembunuhan. Dia menemukan bahwa kekuatan serangan Xian Yanxing tidak begitu kuat, yang tidak sebaik miliknya, yaitu bayangan dari tablet ajaib yang tak terbatas dan semangat Wu yang sangat kuat. Secara khusus, roh yang tak terbatas dapat membangkitkan hati iblis. Jika lebih dari beberapa kali, iblis hatinya meledak, konsekuensinya akan sangat serius. Namun, Xian Yanxing berulang kali bertepuk tangan, dan beberapa iblis berubah menjadi iblis tak terbatas dan bergegas ke Tianjun. Sial! Pan Tianjun mengaum dan membunuh langit, tapi sayangnya Xian Yanxing tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka menemui jalan buntu. Melihat Xian Yanxing baik-baik saja, Lu Ming akhirnya lega. Lu Ming, kali ini, aku akan membunuhmu. Ye Qiuxian telah lama menatap Lu Ming, dan menyuruh orang lain untuk tidak menyentuh Lu Ming dan memberinya Lu Ming. Saat ini, dia membunuh Lu Ming. Dia memegang pedang sihir tingkat sumber dan mengenakan baju besi ilahi tingkat sumber. Dia agung, pedang itu terpotong dan pedang itu cemerlang. Dia ingin membagi Lu Ming menjadi 2. Bersenandung. Pistol Dewa Perang Lu Ming bergetar, mengirimkan dengungan yang mengerikan, kehampaan meledak, dan kemudian senjata Ares, seperti aliran cahaya, menusuk Ye Qiuxian. Sebelumnya,
Lu Ming telah memicu formula pertempuran terlebih dahulu, jadi sekarang, dia telah memicu 9 kali kekuatan tempur dari formula kata pertempuran. Kapan? Pedang dan tombak berpotongan, dan amarah menyapu ke segala arah. Tubuh Lu Ming dan Kamu Qiuxian terkejut dan keduanya mundur. Kamu, kekuatanmu, tidak mungkin. Ye Qiuxian membuka matanya dan meraung tak percaya. Wajah tampannya berkedut. Sulit baginya untuk percaya dan menerima hasil seperti itu. Dia sekarang adalah Tuhan-Tuhan. Kekuatan bertarungnya melonjak. Dia pikir dia bisa menstabilkan Lu Ming. Bahkan ketika dia melihat bahwa pencapaian Lu Ming telah mencapai 8 tingkat dewa, dia tetap berpikir demikian. Di masa lalu, meskipun Lu Ming lebih baik darinya dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, dia tidak jauh lebih kuat. Sekarang kultivasinya lebih tinggi, seharusnya tidak sulit untuk menekan Lu Ming. Tapi langkah yang tepat barusan, itu seimbang. Baru saja bergerak, dia hampir menggunakan seluruh kekuatannya. Dengan kata lain, Lu Ming tidak hanya meningkatkan pencapaiannya, tetapi juga sangat meningkatkan efektivitas tempurnya dalam Perang Dunia I pada level yang sama. Sekarang, jika dia dan Lu Ming bertarung di level yang sama, itu tidak akan ditekan setiap menit. Dia tidak bisa menerimanya. Dia sangat cemburu sehingga dia menjadi gila. Setiap kali setelah kekuatan bertarungnya melonjak, dia merasa yakin bahwa dia bisa menekan Lu Ming, tetapi dia terkena pukulan besar. Dia akan pingsan dan kehilangan akal sehatnya. Bunuh, hari ini, aku harus membunuhnya. Mata Ye Qiuxian merah dan dia membunuh Lu Ming dengan gila. 4777. Ye Qiuxian, mengandalkan armor senjata sihir level sumbernya sendiri, terlepas dari pertahanannya sendiri, membunuh Lu Ming dengan gila. Ledakan, ledakan, ledakan. Dua orang dalam beberapa gerakan berturut-turut, tidak membedakan pemenang atau pecundang. Pada saat ini, dua iblis terkuat normal lainnya dari klan iblis, bersama dengan para ahli lain dari kedua belah pihak, seperti Tang Jian, Dewa-Dewa Mengsu, Rong Jin, dan seterusnya, bersama dengan bola-bola, bertemu 9 paling banyak. Penguasa kuat dari keluarga Tianren yang mengenakan baju besi emas. Dua iblis terkuat menjerat satu. Dan bola juga menunjukkan kekuatan tempur yang tak tertandingi, dengan kaisar yang kuat, perang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, ada orang kuat, harimau, singa. Meski terluka, dia bisa bertarung dengan kaisar tua dalam waktu singkat. Selain itu, ada ratusan master, dan ada 5 kaisar tua dan terkuat yang tersisa dalam pertempuran. Ratusan master ini, banyak dari mereka adalah Raja Surgawi tingkat atas, dengan orang-orang ini sebagai kekuatan utama, untuk sementara memblokir 5 kaisar tua terkuat. Diblokir. Di pangkalan pasukan pembasmi, makhluk yang tak terhitung jumlahnya sangat gembira. Sisi lain sangat sengit. Begitu mereka pindah, mereka adalah 20 yang kuat di tingkat kaisar terkuat. Kekuatan bertarung mereka yang mengerikan membuat orang putus asa. Tapi pembasmi dan iblis bergandengan tangan dan akhirnya memblokir mereka. Di kapal perang orang-orang Tianren, para Tianren itu terpana. Jika mereka tidak terlihat dengan mata kepala sendiri, mereka benar-benar tidak bisa dipercaya. Di era primitif ini, kekuatan tempur dari 20 kaisar terkuat hampir tak tertandingi dan tak terkalahkan. Sekarang, itu diblokir, sama seperti Arabian Nights. Maukah kami membantumu? Seorang Raja Surga berbicara. Tidak, pihak lain masih memiliki lebih dari 10.000 dewa, dan mereka tamak. Begitu kita melakukannya, mereka akan melakukan hal yang sama. Kita hanya memiliki 3.000 orang, dan jumlahnya jauh lebih sedikit daripada pihak lain. Kitalah yang menderita perang. Kaisar lain berbicara, tetapi dia adalah yang teratas. Sialan, aku tidak menyangka ada begitu banyak orang kuat di antara para pembasmi dan iblis. Itu benar. Lu Ming, Xian Yanxing, dan bahkan kehidupan logam di Lu Ming memiliki kekuatan bertarung terkuat. Ini curang. Dan Bu Changfeng, yang belum mati, kekuatan bertarungnya berada di puncak. Dia bisa bertarung dengan leluhurnya. Banyak orang langit mengaum. Ada beberapa kartu untuk pembasmi atau iblis, yang mereka harapkan. Namun, mereka berpikir bahwa meskipun ada beberapa kartu untuk memusnahkan tentara surga dan iblis, mereka tidak dapat bersaing dengan kekuatan tempur dari 20 Raja Surga teratas. Inilah keuntungan dari posisi Tiangong, yang hanya bisa ditemukan di tahun-tahun tanpa akhir. Mustahil untuk memusnahkan tentara surgawi dan iblis. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming, Xian Yanxing, dan bola akan memiliki kekuatan bertarung terkuat. Terlebih lagi, Bu Changfeng masih hidup dan mempertahankan kekuatan bertarung puncaknya. Ini benar-benar mengganggu rencana mereka. Tanpa kata-kata Gu Changfeng, kamu abadi, dengan kekuatan tempurnya yang tak tertandingi,
dapat terus-menerus membunuh yang kuat di tingkat kaisar terkuat, benar-benar merusak keseimbangan, dan akhirnya mengalahkan tentara surgawi dan iblis. Tapi sekarang, keabadianmu telah diblokir, dan keluarga Tianren telah kehilangan keuntungan terbesarnya. Sekarang pertempuran antara kedua belah pihak terhenti. Tergantung pihak mana yang lebih kuat dan bisa memecah kebuntuan. Segera, kedua belah pihak memperebutkan lebih dari 100 gerakan, masih belum menang atau kalah. Orang lain, efektivitas tempurnya tidak banyak, ingin menang atau kalah dalam waktu singkat, kecil kemungkinannya. Bunuh-bunuh. Saat ini, Ye Qiuxian telah membunuh mata merahnya dan memulai serangan gila pada Lu Ming. Selama periode ini, dia terkena 2 gerakan oleh Lu Ming, tapi dia menahannya dengan pertahanan armor senjata sihir level sumber. Baju besi di tubuh Ye Qiuxian sangat penting. Seharusnya bukan baju besi biasa. Bahkan jika itu adalah senjata dewa perang, itu tidak dapat dipatahkan, hanya menyisakan jejak yang dangkal. Lu Ming, apa yang bisa kamu lakukan untukku? Ayo, kamu akan mati di tanganku. Ye Qiuxian mengaum. Dia terlepas dari pertahanan, serangan gila, dapat meningkatkan kekuatan serangan hingga ekstrim, kekuatan tempurnya sangat kuat, secara bertahap menduduki posisi atas. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya dengan pertahanan baju besi? Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh, dan kemudian berkomunikasi dengan Tang Jian, Rongban dan yang lainnya, menanyakan apakah mereka dapat melibatkan 6 tuan untuk sementara waktu. Karena Lu Ming ingin menarik bola keluar. Jangan khawatir, kami tidak mencari layanan yang berjasa, tapi kami tidak mencari kesalahan. Kami terutama fokus pada pertahanan, dan tidak ada masalah untuk menjerat mereka berenam. Tang Jian berbicara kepada Lu Ming. Bagus. Lu Ming mengangguk dan kemudian mengoper suara ke bola. Ledakan. Qiu-Qiu menghadapi kaisar tua yang paling berkuasa. Kemudian tubuhnya menggeliat dan berubah menjadi cahaya pedang. Itu menembus kehampaan dan berkedip. Itu muncul di samping Lu Ming dan melekat pada Lu Ming dan berubah menjadi sepotong baju besi. Kemudian Lu Ming melepaskan pertahanannya dan membiarkan cahaya pedang Ye Qiuxian memotongnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pistol dan menariknya dengan keras ke kepala Ye Qiuxian. Seluruh tubuh Ye Qiuxian ditutupi dengan baju besi, termasuk kepalanya. Namun, Power of Fury masih bisa membentuk kekuatan tumbukan melalui armor. Tubuh Lu Ming dan Ye Qiuxian mundur pada saat yang sama, tetapi tubuh Ye Qiuxian lebih serius. Dia dipukul di kepala, untuk sementara, kepalanya sedikit pusing. Pada saat ini, dada Lu Ming menembakkan seberkas cahaya. Ini adalah keterampilan bola yang unik, yang dapat membuat orang jatuh ke dalam ilusi. Bola telah sangat ditingkatkan. Bahkan jika itu dalam bentuk armor, itu bisa memancarkan seberkas cahaya. Pilar cahaya menyelimuti Ye Qiu. Kolom cahaya semacam ini tidak dapat dilawan oleh baju perang, dan sekarang budidaya bola telah mencapai puncak Tuhan, dan kekuatan kolom cahaya juga telah melonjak. Ye Qiuxian sedikit bingung dan jatuh ke alam mimpi. Tentu saja, Lu Ming tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Dengan kilatan tubuhnya, dia bergegas ke sisi tubuh Ye Qiuxian, dan senjata Ares meledak dengan liar. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, Lu Ming meluncurkan setidaknya lusinan gerakan, yang semuanya membombardir Ye Qiuxian. Ye Qiuxian, seperti bola di kehampaan yang luas, tertiup angin. Meskipun pertahanan baju besi senjata sihir tingkat sumbernya luar biasa, Lu Ming tidak dapat merusak baju besinya, tetapi dia masih memiliki dampak yang kuat pada Ye Qiuxian melalui baju besinya. Lusinan kejutan telah menghantam Ye Qiuxian. Bahkan Ye Qiuxian tidak tahan, darah menyembur dari mulutnya dan dia terluka parah. Membunuh. Lu Ming minum dan terus membunuh Ye Qiuxian. Bahkan jika dia tidak bisa menghancurkan baju besinya, Lu Ming akan mengguncangnya sampai mati. Apalagi yang kamu ganggu dengan orang-orang itu? Kemarilah dan bunuh Lu Ming dulu. Kamu minuman abadi, suara ketidakpedulian terdengar. Dia mengatakannya kepada 6 kaisar terkuat yang bertarung dengan larangan Tang Jian dan Rong. Pergi, bunuh Lu Ming. 6 kaisar tua terkuat menyapu dengan tombak emas di tangan mereka, mengalahkan serangan Rong Jin dan yang lainnya, lalu bergegas ke Lu Ming. Rong Jin dan yang lainnya dapat bergandengan tangan untuk bertarung satu sama lain, tetapi sulit bagi mereka untuk menghentikan mereka semua jika mereka ingin pergi. 4778. Larangan militer, Tang Jian dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka, tetapi juga sulit untuk menghentikan ke-6 kaisar terkuat lama. Akhirnya, 2 dari mereka menghentikan Lu Ming dan menerobos. Yang memiliki kekuatan bertarung Raja Langit terkuat terlalu cepat. Dia melewati kekosongan dalam sekejap. Dalam sekejap, dia datang ke Lu Ming. Keempatnya minum, dan tombak pertempuran emas ditusukkan, dan mereka tumbuh dengan cepat, menembus kehampaan dan membunuh Lu Ming. Meskipun Lu Ming dilindungi oleh baju besi bola, Lu Ming tidak berani gegabah.
Dia tidak bisa terus mengejar Ye Qiuxian. Dia menggunakan metode tubuhnya untuk menghindar dengan cepat dan ingin menghindari serangan dari 4 Raja Surga. Namun, tidak mudah untuk menghindari 4 Raja Surgawi terkuat. Lu Ming mencoba yang terbaik untuk menghindari 2 serangan, dan 2 serangan akhirnya mengenai Lu Ming. Tombak pertempuran emas menusuk baju besi bola, mengeluarkan suara menusuk, percikan api menembak ke segala arah, tubuh Lu Ming bergetar hebat dan mundur ke belakang. Meskipun pihak lain tidak menembus armor bola, beberapa kekuatan yang kuat masih masuk ke dalam armor dan berdampak pada Lu Ming. Prestasi Lu Ming, bagaimanapun, hanyalah 8 dewa, dan pembelaannya terbatas. Meskipun kekuatan tumbukan dari zirahnya, ki dan darah Lu Ming masih menyembur keluar. Bunuh dia, bunuh dia. Prestasinya hanya 8 kali lipat dari Tuhan, dan pertahanan kita terbatas. Kekuatan kita melalui armor cukup untuk membunuhnya. Ye Qiuxian meraung terlepas dari cederanya dan membunuh Lu Ming. Matanya merah karena darah dan semangat membunuhnya begitu kuat. Kebenciannya pada Lu Ming sangat besar. Berapa kali, setiap kali kekuatan bertarungnya meningkat pesat, dia berpikir bahwa dia dapat menekan Lu Ming, tetapi hasilnya dia ditekan. Dia begitu tertindas sehingga amarahnya akan membakarnya. Jika kamu tidak membunuh Lu Ming, dia merasa bahwa dia akan memiliki banyak iblis di dalam hatinya, dan akan sulit untuk menerobos ke keadaan semula di masa depan. Dia mengubah kekuatan surga yang sempurna menjadi ekstrim, dan memotong cahaya pedang dengan seluruh kekuatannya, dan memotong ke Lu Ming. Pada saat yang sama, 4 penguasa tua yang paling kuat, gelombang serangan kedua juga pecah. 4 tombak emas menusuk Lu Ming dari 4 arah. Tidak ada jalan keluar. Di hadapan 5 raja terkuat, kolom cahaya ajaib bola tidak dapat memainkan kekuatannya. Karena ruang lingkup kolom cahaya ilusi terbatas, pihak lain jelas waspada terhadap gerakan Lu Ming, sehingga tidak berkumpul bersama, melainkan tersebar. Saat tersebar, hanya satu orang yang bisa ditutupi oleh kolom cahaya ilusi pada saat bersamaan. Namun meski begitu, Lu Ming harus berjuang keras. Bola masih menembakkan seberkas cahaya, menyelimuti seorang kaisar tua, yang langsung terkena dampak besar, tubuhnya menjadi kaku, dan serangan berhenti. Lu Ming, di sisi lain, meledak dengan seluruh kekuatannya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan sinar yang indah. Dia melakukan beberapa gerakan berturut-turut dengan tangan kirinya dalam banjir dan tangan kanannya dalam memecahkan langit. Benua muncul, dan ada 3 tombak, yang bertiup ke arah 3 tombak emas bersamaan. Adapun serangan Ye Qiuxian, Lu Ming telah mengabaikannya dan hanya bisa membiarkannya membombardirnya. Bagaimanapun, Ye Qiuxian telah terluka parah oleh Lu Ming sebelumnya, dan kekuatannya tidak lagi dalam kondisi puncak. Serangannya lebih mudah ditahan. Boom dan boom. Ledakan terus-menerus terjadi, dan Lu Ming bertabrakan dengan serangan dari 3 kaisar terkuat. Lu Ming, dengan kekuatan satu orang, menyebarkan kekuatannya. Secara alami, dia tidak bisa menahan serangan dari 3 kaisar terkuat. Gaya Hong Huang dan gaya langit yang pecah dikalahkan oleh pihak lain. Namun, meski tidak bisa melawan, tapi juga bisa melemahkan kekuatan serangan pihak lain. Seperti yang diharapkan, kekuatan serangan dari 3 kaisar tua dan terkuat sangat melemah. Mereka terus terbang ke Lu Ming dan membombardir Lu Ming. Apalagi serangan Ye Qiuxian juga membombardir Lu Ming. Ledakan, ledakan. 4 serangan membuat Lu Ming terbang di udara. Dampak kuatnya masih membuat Lu Ming muntah darah dan memperparah lukanya. Lu Ming. Tidak jauh, Xian Yanxing sangat khawatir. Dia ingin buru-buru membantu Lu Ming, tetapi kekuatannya terbatas. Itu adalah batas untuk dapat menjerat salah satu kaisar terkuat di sisi lain. Tidak mungkin membantu Lu Ming. Di stasiun di bawah, Dan, Wan Shen dan yang lainnya juga sangat khawatir. Tunggu apa lagi? Bunuh mereka bersama dan lawan mereka. Para dewa meraung, matanya terbuka lebar, dan darahnya tampak membara. Tidak ada gunanya melawan kaisar yang paling kuat dengan kekuatan tempur kita. Sebaliknya, itu jalan buntu. Keberadaan Tuhan pada puncaknya. Apa yang bisa aku lakukan? Lihat saja Lu Ming terbunuh. Para dewa meraung. Kapal perusak lainnya diam. Mereka juga ingin menyelamatkan Lu Ming, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan sama sekali. Mereka bergegas maju dengan gegabah. Itu hanya umpan meriam, sebaliknya, mereka akan tertangkap oleh rencana Istana Surgawi. Ketika saat tiba, Istana Surga akan mengalahkan mereka, dan 3.000 tentara Istana Surga di belakang akan memanfaatkan situasi tersebut untuk mengejar dan membunuh mereka, dan pembasmi akan menderita kerugian besar. Adalah tugas mereka untuk mengamati perubahan dan menghadapi 3.000 hari berikutnya. Pada saat ini, Ye Qiuxian dan 4 kaisar tua terkuat melancarkan serangan badai terhadap Lu Ming. Di depan 5 orang kuat di level yang sama, Lu Ming benar-benar dalam krisis. Tapi untuk baju besi bola, dia akan terbunuh. Meski begitu,
ia juga jatuh ke dalam krisis yang fatal. 5 orang kuat menyerangnya, dan terus-menerus menimpanya. Melalui baju besi, dia dipukul di tubuhnya, yang membuat lukanya semakin serius. Mati, mati untukku. Ye Qiuxian meraung di dalam hatinya dan tampak ganas. Kali ini, dia merasa Lu Ming sudah mati dan tidak akan memiliki kesempatan lagi. Bukan hanya itu, tetapi yang lain berpikir demikian. Lagi pula, ada terlalu banyak kekuatan bertarung di level kaisar terkuat dari klan Tianren. Masih terlalu enggan bagi kaisar yang tidak terkuat untuk benar-benar memblokir kekuatan tempur dari tingkat kaisar terkuat. Puff, puff. Lu Ming memuntahkan beberapa suap darah. Sejujurnya, cederanya sangat serius. Aku tidak tahu berapa banyak otot dan tulangnya yang patah, dan organ dalamnya hampir hancur. Tidak hanya itu, jiwanya juga dibombardir, dan cahayanya sedikit redup. Jika terus seperti ini, dia benar-benar akan mati. Tidak, aku tidak akan mati di sini. Aku tidak mau mati. Bagaimana aku bisa mati di tangan Ye Qiuxian dan beberapa orang tua? Lu Ming menjerit di dalam hatinya, dan sisa kekuatan ledakan gila pecah. Seluruh tubuhnya penuh dengan sinar matahari, puluhan ribu sel bahkan lebih cemerlang dari bintang-bintang, membangun jalan lumpur kuning yang membentang ke kegelapan. Pada saat ini, genangan darah di jalan lumpur kuning tiba-tiba dipenuhi dengan kilau merah yang berdarah, dan seberkas kekuatan menembus ke dalam tubuh Lu Ming. Ledakan. Lu Ming sepertinya merasakan sebuah bintang meledak di tubuhnya, dan kekuatan yang kuat memenuhi seluruh tubuhnya. Kekuatan tabunya tidak hanya pulih seketika, tapi juga menyembuhkan lukanya dalam sekejap. Tidak hanya itu, kekuatannya saat ini telah benar-benar melampaui puncaknya dan mencapai nilai tertinggi dalam sejarahnya. 4779. Kekuatan ini. Mata Lu Ming cerah dan dia sangat bersemangat. Karena gaya ini akrab baginya, dan dia telah memicunya secara tidak sengaja. Saat itu, mereka dikepung oleh saudara kembar dari keluarga Tianren dan lainnya di medan perang Qianqiu, di lautan makhluk abadi yang terkubur. Saat itu, saudara kembar tersebut menggunakan seni serangan gabungan dan menempatkan mereka dalam situasi putus asa. Pada saat itu, noda darah di jalan lumpur kuning secara tidak sengaja memasuki tubuh Lu Ming, yang sangat meningkatkan kekuatan tempur Lu Ming, berhasil mengalahkan teknik serangan gabungan saudara kembar itu, dan membunuh banyak dari mereka. Sekarang, hampir sama seperti dulu. Perbedaannya adalah kekuatan Lu Ming saat ini jauh lebih kuat daripada saat itu. Ketika gumpalan kekuatan ini memasuki tubuhnya, kekuatan tempurnya lebih kuat daripada saat itu. Bunuh, bunuh, bunuh. Mati untukku. Pada saat ini, 4 kaisar tua terkuat, serta Ye Qiuxian, sekali lagi membunuh Lu Ming. Mereka mengepung Lu Ming dari berbagai arah dan melancarkan ekspedisi pembunuhan yang mengerikan. Mereka ingin membunuh Lu Ming dalam satu gerakan. Kamu yang mati. Lu Ming meraung, dan kekuatannya yang besar dan melonjak mengalir ke senjata Ares. Kemudian, gaya pemecah langit ditampilkan, dan 5 tombak meledak. Salah satu tombak adalah yang pertama bertabrakan dengan cahaya pedang Ye Qiuxian. Sebelumnya, Lu Ming membagi kekuatannya menjadi 5, yang sama sekali tidak mungkin untuk menahan serangan Ye Qiuxian, bahkan jika dia terluka parah. Tetapi pada saat ini, kedua serangan itu bertabrakan, dan raungan sengit pecah. Cahaya pedang Ye Qiuxian bergetar hebat, lalu meledak dengan satu sentuhan. On tombak terus menusuk dada Ye Qiuxian di matanya yang heran. Meskipun baju zirah di tubuh Ye Qiuxian tidak tertembus, sebagian dari kekuatan yang kuat masih menembus baju zirah Ye Qiuxian dan berdampak pada jantungnya. Ye Qiuxian berteriak, tubuhnya tiba-tiba mundur, hatinya hancur oleh kekuatan ini, dia memuntahkan darah, wajahnya pucat. Setelah itu, 4 tombak Lu Ming lainnya dibombardir oleh 4 kaisar terkuat. 4 tombak dan 4 tombak emas meledak dengan raungan keras dan momentum tajam menyapu semua sisi. Pada akhirnya, tombak itu menghilang, tetapi tombak emas itu diblokir. 4 kaisar tua yang paling kuat tercengang dan mata mereka terbuka lebar, penuh keajaiban. Dan Ye Qiuxian, ini hampir sama. Serangan dari 5 kaisar terkuat diblokir. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Mengapa kekuatan bertarung Lu Ming tiba-tiba begitu kuat? Kultivasi Lu Ming, hanya Dewa 8 berat, kekuatan tempur untuk mencapai tingkat kaisar tertinggi, adalah hal yang sangat mengerikan, sangat luar biasa. Ini adalah perang di berbagai tingkatan. Lu Ming dan mereka berlima berada pada level yang sama dalam hal efektivitas tempur, tetapi menurut alasan, dia paling setara dengan salah satu dari mereka. Bahkan jika boleh ditambahkan, mereka hanyalah 2 kaisar terkuat. Menghadapi mereka, mereka hanya dipukuli, dan hanya ditekan dan dibunuh. Bagaimana kekuatan bertarung Lu Ming tiba-tiba melonjak. Di saat kebingungan mereka, Lu Ming telah bergerak. Tubuhnya, seolah-olah menjadi tombak,
akan mematahkan gaya langit ke puncak terkuat, menjadi tombak yang cerah, menuju salah satu tusukan kaisar tua yang terkuat. Cepat, terlalu cepat, hampir dalam sekejap, senjata akan saling berdekatan. Mengaum. Kaisar tua yang paling kuat, dengan ototnya kencang, pupilnya melebar, mulutnya meraung seperti binatang buas. Tombak emas itu bergetar dan terbang keluar, mencoba memblokir serangan Luming. Namun, dia hanya sedikit terpana, biarkan dia melewatkan waktu pertahanan terbaiknya. Kontes Master, perbedaannya 1000 mil, momen Tuhan yang tercengang ini, biarkan dia dalam waktu sesingkat itu, kekuatannya meledak ke puncak. Terlebih lagi, kekuatan tempur Luming telah jauh melampaui dirinya. Ketika terdengar suara, meskipun tombak emas mengenai senjata Ares, tetapi segera ditembakkan, senjata Munse tidak berhenti, terus menusuk ke sisi lain. Uff! Tombak itu secara akurat menembus alis kaisar tua terkuat dan menembus kepalanya. Kekuatan mengerikan merobek jiwa pihak lain menjadi abu dalam sekejap. Tubuh pihak lain yang penuh teror, layu seperti balon pecah, hanya menyisakan tubuh tua. Salah satu yang paling kuat, mati. Ini adalah kaisar terkuat pertama yang tewas dalam perang, tetapi dia berasal dari keluarga Tianren, yang tidak terduga. Awalnya, orang berpikir bahwa meskipun keberadaan tingkat kaisar terkuat terbunuh, itu pasti dari pembasmi atau iblis. Aku tidak pernah berpikir itu akan dari Tianren. Setelah membunuh kaisar tua dan paling kuat ini, Luming tidak pernah berhenti. Tubuhnya dalam sekejap, dan dia membunuh yang lain. Alasan mengapa Luminggang tidak membunuh Ye Qiuxian pertama kali adalah karena Luming tidak yakin. Peralatan Ye Qiuxian sangat bagus. Armor dan pedangnya semuanya adalah tentara sihir tingkat sumber tingkat tinggi. Dia membunuhnya pertama kali, tetapi dia mungkin tidak dapat membunuhnya dengan satu pukulan. Dalam hal ini, kamu tidak dapat membunuh Ye Qiuxian, dan kamu akan membuang banyak waktu. Dan membunuh kaisar tua terkuat, seperti yang diharapkan, satu pukulan sukses untuk membunuh satu sama lain. Ini adalah kaisar yang paling kuat, di era asal, ini adalah kerugian besar. Sebelum itu, hanya ada 4 raja terkuat di 4 istana surgawi, dan hanya ada 1 raja iblis yang kuat di 4 keluarga kerajaan iblis. Melihat seluruh pasukan pembasmi, bukan hanya kartu dasar, tetapi juga 2 dewa terkuat. Dengan demikian, dapat dilihat betapa berharganya menjadi kaisar yang paling kuat. Saat ini, Luming telah membunuh yang kedua. Yang satu ini akhirnya menjawab. Dengan raungan, 3 kekuatan surga yang paling kuat pecah, dan mereka didorong ke titik ekstrim. Mereka dipenuhi dengan cahaya yang indah. Kekuatan mengerikan mengalir ke tombak emas dan menusukkan tombak dengan seluruh kekuatannya. Kapan? Tombak emas bertabrakan dengan senjata Ares milik Luming. Kali ini, orang ini tidak menyukai yang sebelumnya, tombak emas ditembakkan. Namun, Luming terlalu kuat sekarang. Kekuatan yang mengerikan, melalui tombak emas, mengalir ke tubuh pria itu. Tubuh pria itu bergetar dan tubuhnya mundur dengan keras. Lengan yang memegang tombak emas mengeluarkan suara berderak. Jelas, tulang lengan telah patah. Datang dan bantu aku, mari bergandengan tangan, pria ini terlalu jahat. Raja tua meraung ketakutan dalam suaranya. Dia tidak pernah merasakan ketakutan seperti itu di Tanah Dewa sejak dia mencapai tingkat kekuasaan tertinggi. Kekuatan bertarung terkuat di tingkat kaisar hampir menjadi yang terkuat di kerajaan dewa. Misalnya, kamu yang abadi, atau Ye Qiuxian dan iblis lainnya sulit muncul berkali-kali. 4780. Kaisar tua ini belum pernah bertemu dengan roh jahat seperti keabadian dan Ye Qiuxian. Pada masanya, dia hampir menjadi kekuatan tempur terkuat di kerajaan dewa. Namun, ketika dia menghadapi Luming, dia merasa sangat rentan, yang membuatnya memiliki ilusi menghadapi asalnya. Jika bukan karena bencana aslinya, dia benar-benar mengira telah bertemu dengan orang kuat di lingkungan aslinya. Dia tidak bisa menghadapi roh jahat seperti itu sendirian. 2 kaisar tua lainnya bergegas menuju Luming dengan seluruh kekuatan mereka. Dan kamu Qiuxian, juga menahan rasa takutnya, membunuh Luming. Bola. Luming mekomunikasikan bola dan terus bergegas menuju kaisar tua dan terkuat yang baru saja terluka olehnya. Pada saat bergegas keluar, bola menampilkan kolom cahaya ajaib. Kolom cahaya menutupi sisi lainnya. Tubuh yang awalnya ingin mundur oleh pihak lain tiba-tiba menjadi kaku, dan matanya menunjukkan ekspresi kusam. Bunuh-bunuh. Melihat pemandangan ini, 2 kaisar tua terkuat lainnya mencoba yang terbaik untuk memaksa Luming berhenti. Jika sebelumnya, dalam menghadapi serangan seperti itu, Luming hanya bisa bertahan dan menghindar dengan sekuat tenaga, dan tidak bisa terus menyerang. Tapi sekarang, wah! Senjata Ares bergetar dan 3 tombak meledak.
Dua tombak terbang kedua kaisar tua terkuat yang datang untuk menyelamatkannya, dan yang ketiga membunuh kaisar tua yang ditutupi oleh kolom cahaya ilusi. Adapun Ye Qiuxian, Luming terlalu malas untuk memperhatikannya dan berniat untuk melawannya dengan keras. Sekarang tubuh Luming berlumuran darah, yang tidak hanya meningkatkan kekuatannya, tetapi juga meningkatkan kekuatan pertahanannya beberapa kali. Dengan baju besi bola, Ye Qiuxian yang terluka parah tidak bisa berbuat apa-apa. Benar saja, serangan Ye Qiuxian jatuh pada Luming. Kekuatan tumbukan yang kuat menembus baju besi, tetapi terhalang oleh kekuatan darah, yang hanya menyebabkan sedikit getaran pada Luming. Dua kaisar tua yang datang untuk menyelamatkan dihadang oleh dua tombak Luming. Tenda senjata ketiga, membunuh kaisar yang ditutupi oleh kolom cahaya ilusi. Dengan bau, kaisar tua dan paling kuat ini melangkah ke jejak yang ada di depan. Alisnya ditusuk dan jiwanya dimusnahkan. Kaisar terkuat lainnya, jatuh. Pembunuhan dua kaisar terkuat terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Pada saat ini, di pangkalan tentara Mietian dan di kapal perang orang-orang Tianren, semua orang tercengang dan lidah keluh. Kemudian, garnisun pembasmi bersorak-sorai. Ini mengasyikkan. Tiba-tiba, kekuatan bertarung Luming melonjak. Dia membunuh dua kaisar terkuat dari pihak lain, menunjukkan kepada mereka harapan kemenangan. Dan Tianren di kapal perang klan Tianren, satu persatu, wajah mereka sangat berubah dan menjadi sangat jelek. Beberapa orang masih memiliki pandangan panik di mata mereka. Itu terlalu mengerikan. Itu adalah keberadaan tingkat kaisar terkuat. Itu sangat terbunuh. Satu tembakan pada satu waktu. Dampak visual ini terlalu kuat, yang membuat seluruh Tianren terasa dingin, seperti jatuh ke gudang es. Brengsek. Kamu abadi meraung, Rao adalah dia hidup bertahun-tahun, terbiasa dengan banyak adegan, pikirannya sangat tangguh, saat ini sulit untuk tenang. Tapi apa salahnya, pemandangan indah seperti itu patut dipuji dan dikenang. Gu Changfeng tertawa. Ya, perlu diingat, hahaha. Singa juga tertawa. Di sisi pasukan pemusnahan surga dan iblis, semangat perang melonjak, dan kepercayaan diri yang hilang kembali. Jika kamu terus seperti ini, kamu bisa menang. Luming, sangat mengerikan. Di bawah, Zixuan, Yin Tong, dan orang lain tercengang. Hahaha, aku tahu bocah ini masih meninggalkan tangan, apakah semudah itu bergaul denganku? Dan tertawa. Luming. Mata si Enianxing berkilat, dan dia benar-benar menundukkan hatinya dan fokus pada lawannya. Kenapa? Seluruh Ye Qiuxian gemetar, matanya merah karena darah, mengungkapkan ketakutannya. Tubuhnya terus mundur, tapi dia tidak berani mendekati Luming. Dia telah ditakuti oleh Luming. Dia merasa bahwa Luming dilahirkan untuk menahannya dan merupakan musuh bebuyutannya. Dia merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa melampaui Luming. Ya, setelah kekalahan berturut-turut, dia sudah memiliki iblis hati di dalam hatinya. Luming adalah iblis hatinya, dan kepercayaan dirinya telah terguncang. Nanti, saat dia melihat Luming, dia mungkin takut sebelum bertarung. Pada saat ini, tidak peduli seberapa terkejutnya dia, hanya ada dua orang tua yang tersisa di matanya. Sua. Seperti sinar matahari, dia bergegas ke lelaki tua ketiga di surga. Namun, saat ini, dua kaisar tua dan terkuat yang tersisa telah berkumpul bersama. Dua orang mengacungkan tombak perang emas, seperti jenderal petir, menusuk dua titik kunci Luming. Pistol Ares bergetar dan menembakkan dua tembakan berturut-turut. Ketika kedua suara itu, dua raja tua terkuat dari tubuh mundur secara gila-gilaan. Saling berhadapan, dua kaisar terkuat bukanlah lawan Luming. Luming melangkah ke udara, menghirup amarah, dewa perang tombak seperti naga, tersapu, langit penuh dengan tombak, akankah dua kaisar terkuat tua, tekanan terus mundur. Dua kaisar tua yang paling kuat benar-benar ditekan. Ye Qiuxian, kamu masih tidak melakukannya. Tuhan minum, dan suaranya mengguncang kehampaan. Ye Qiuxian menggigil dan akhirnya bereaksi. Tapi ketika dia melihat Luming, dia memiliki sedikit keraguan di matanya. Aku tidak memiliki tembakan pertama. Ayo pergi, Ye Qiuxian. Jika kamu tidak berani melakukannya, kamu tidak akan pernah memasuki alam asli dalam hidupmu. Hanya dengan melakukan itu, melewati ketakutan dan membunuh Luming, kamu dapat menyelesaikan transformasi, menjadi lebih kuat, dan diharapkan untuk melampaui aku di masa depan. Di jalan petir, itu seperti petir. Ye Qiuxian gemetar hebat, dan matanya menunjukkan warna yang gila. Dia meraung dan membunuh Luming. Saat ini, dada Luming adalah pilar cahaya ilusi yang terbang keluar. Ini bolanya. Jika bola itu buatan sendiri, itu hanya bisa diikat dengan salah satu kaisar terkuat. Namun,
Dengan bantuan Luming, dia dapat memainkan peran yang jauh lebih efektif daripada perannya sendiri. Itu tidak membutuhkan yang lain, hanya pertahanan dan pilar cahaya ilusi, yang dapat sangat meningkatkan kekuatan Luming. Kolom cahaya ilusi menyelimuti seorang kaisar tua dan paling kuat, dan tindakan pihak lain menjadi kaku. Memanfaatkan kesempatan ini, Luming mendobrak langit untuk membunuh pria ini. Hentikan! Kaisar tua lainnya meraung, serangan gila, mencoba menghentikan Luming. Dia bahkan mulai membakar kekuatan sihirnya, mendorong kekuatan perang ke titik teror. Namun, itu masih bukan lawan Luming. Dengan keras, tubuh pria itu tiba-tiba mundur, dan dia terkejut terbang keluar dan memuntahkan darah. Luming! Ye Qiuxian meraung, terlepas dari cederanya, tetapi juga membakar kekuatan surga yang paling kuat untuk menyerang Luming. Dia terlepas dari konsekuensinya, tujuannya adalah untuk mengalahkan hati iblis. Ye Qiuxian membakar kekuatan surga yang paling kuat, dan kekuatan bertarungnya akhirnya naik ke puncak dan melewati rintangan cedera. Mencari kematian. Backhand Luming adalah dewa senjata perang, menyapu ke Ye Qiuxian. 4781. Dengan kekuatan tempur Luming saat ini, dia mengeluarkan pistol dengan seluruh kekuatannya. Kekuatannya benar-benar terlalu kuat. Kekosongan rusak, dan semua materi berubah menjadi kehampaan, dan bahkan waktu pun terdistorsi. Ledakan. Pada akhirnya, senjata Ares mengenai perut Ye Qiuxian. Ah! Ye Qiuxian berteriak. Armor di tubuhnya, terlihat dengan mata telanjang, tenggelam dengan cepat. Tentu saja, itu tidak rusak, hanya berubah bentuk oleh serangan itu. Meski sebagian besar tenaga dihilangkan oleh armor, sisa tenaga masih sangat penting. Tubuh Ye Qiuxian langsung diledakkan menjadi dua bagian, dan tubuhnya dihancurkan oleh kekuatan penghancur. Untungnya, poin vitalnya dipertahankan, seperti jiwa, seperti jembatan alam semesta, dia berteriak, kekuatan operasi gila, memperbaiki tubuh. Pada saat yang sama, dia memanipulasi tubuhnya dan terbang ke Ya Abadi dengan gila-gilaan, dan pada saat yang sama, dia berteriak, tolong aku, leluhur. Kamu Qiuxian. Mata Luming berbinar, dan dia ingin mengejar dan menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Tapi Luming tidak melakukannya. Ada banyak cara untuk melindungi kehidupan Ye Qiuxian, serta baju besi prajurit ilahi tingkat sumber. Sangat mudah untuk terluka parah, tetapi tidak mudah untuk membunuhnya sepenuhnya. Dibutuhkan berkali-kali lebih kuat dari Ye Qiuxian untuk menghancurkan tubuhnya menjadi abu. Dengan kekuatan Luming saat ini, tidak mudah untuk menghancurkan tubuh Ye Qiuxian menjadi abu melalui armor senjata sihir tingkat sumber. Selain itu, lebih sulit untuk membunuh Ye Qiuxian saat dia terbang ke keabadian. Lebih baik terus membunuh kaisar terkuat tahun itu. Ini adalah kesempatan langka. Lain kali Luming ingin meminjam kekuatan noda darah, aku tidak tahu kapan itu. Karena kekuatan noda darah tidak berada di bawah kendalinya. Itu bukan sesuatu yang bisa dia gunakan jika dia mau. Tanpa kekuatan darah, dia tidak akan bisa membunuh seorang kaisar yang paling kuat dengan mudah. Oleh karena itu, Luming harus mengambil kesempatan untuk membunuh kaisar terkuat dari pihak lain. Meskipun dua raja surgawi terkuat dari klan Tianren telah terbunuh, jumlahnya masih jauh di atas jumlah pembasmi dan iblis. Jika satu orang lagi disingkirkan, tentara Mietian akan memiliki keamanan lebih. Pikiran-pikiran ini baru saja ditransfer ke otak Luming untuk sementara waktu, dan hampir tidak ada waktu yang dihabiskan. Dalam sekejap, Luming membuat keputusan. Bersenandung. Pistol Dewa Perang bergetar, berubah menjadi tenda tombak yang cerah, terbang ke kaisar tua yang terkuat. Pada saat yang sama, Luming mengambil gambar pembentukan benua besar, yang akan ditekan oleh kaisar terkuat lainnya. Dengan kekuatan Luming saat ini, dia memainkan gaya langit yang pecah dan gaya Hong Huang. Kekuatannya luar biasa. Beraninya dua raja surgawi tua dan terkuat berani ceroboh dan mempertahankan diri dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, bola juga merupakan kolom cahaya ajaib yang ditembakkan, akan menjadi kaisar tua terkuat, diselimuti di dalamnya. Sua. Luming memanfaatkan kesempatan itu, keluar dari tubuhnya, dan mengambil senjata Ares yang telah ditembakkan kembali. Pistol pria bersatu dan menusuk di sisi lain. Sisi lain ditutupi oleh kolom cahaya ilusi, kaku, jadi untuk sementara, ingin melawan, sudah terlambat. Tetapi kaisar tua dan paling kuat lainnya, yang baru saja mematahkan gaya Hong Huang, mundur dan ingin menyelamatkan, tetapi sudah terlambat. Puff! Dalam semburan darah, Luming menusuk alisnya dan menghancurkan jiwanya. Ketiga. Ini adalah kaisar terkuat ketiga, meninggal di tangan Luming. Dalam waktu singkat, ada 3 kaisar terkuat yang dibunuh oleh Luming. Semua orang di langit merasa dingin di hati mereka.
Bukankah itu lebih cepat dan lebih kuat dari keabadian dalam hal kekuatan tempur dan kecepatan membunuh kaisar yang paling kuat? Jika terus seperti ini, tidak akan lama lagi kaisar terkuat dari klan Tianren akan mati di tangan Lu Ming. Yang tersisa, kaisar tua yang paling kuat, merasa menggigil di sekujur tubuhnya. Dia tidak berani melawan Lu Ming dan mundur dengan gila-gilaan. Dia berharap jarak antara dia dan Lu Ming sejauh mungkin. Mundur. Pada saat ini, kamu yang abadi meraung. Dia sangat tidak mau, dan amarahnya membara. Ketika dia menatap Lu Ming dengan matanya, dia dipenuhi dengan pembunuhan yang mengerikan. Namun, dia adalah orang yang menentukan, mengetahui bahwa jika mereka melanjutkan, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, tetapi akan kehilangan lebih banyak lagi. Kami harus mundur sebentar, dan kami akan mencoba mencari tahu nanti. Dengan urutan yang abadi, orang kuat lainnya dari keluarga Tianren, termasuk 2 boneka tabu dan 4 boneka dewa primitif, mundur dengan cepat. Jangan pergi, bunuh. Jangan biarkan mereka pergi. Singa, harimau, dan manusia lainnya mengaum dan mengejar satu sama lain. Terutama 4 iblis yang membakar. Bahkan jika mereka berhenti sekarang, hanya ada satu cara untuk mati. Kejatuhan tidak dapat diubah. Secara alami, mereka ingin membunuh lebih banyak orang. Lu Ming juga tidak akan membiarkan pihak lain lolos dengan mudah. Lain kali, akan sulit menggunakan kekuatan noda darah. Bunuh kaisar, tidakkah kamu ingin membunuhku? Lawan aku. Lu Ming menatap kaisar yang telah punah dan mengejar pihak lain. Namun, di mana kamu berani bertarung dengan Lu Ming sekarang? Melihat Lu Ming setengah mati, dia mundur dengan gila-gilaan. Lu Ming, aku akan melawanmu. Kamu abadi mengaum, dan Bu Changfeng melawan gerakan. Cepat mundur, dan kemudian ke Lu Ming memotong cahaya pedang yang mengejutkan. Cahaya pedang sangat mengerikan, dan itu membentang ratusan juta mil kehampaan dalam sekejap. Lu Ming mengacungkan senjata dewa perang untuk melawannya. Dengan suara, kekuatannya nakal. Cahaya pedang kamu yang abadi diblokir, tetapi tubuh Lu Ming juga diblokir. Sungguh kekuatan yang kuat, tidak lebih lemah dari keadaanku sekarang. Lu Ming tergerak. Kekuatan abadi yang memang mengerikan, dan tidak akan lebih lemah dari keadaan Lu Ming saat ini. Alasan mengapa Lu Ming membunuh kaisar terkuat lebih cepat dari kamu yang abadi adalah karena kerjasama antara bola dan bola. Kolom cahaya ilusi bola dapat membuat aksi lawan menjadi kaku dan untuk sementara jatuh ke dalam ilusi dan membiarkan orang lain membunuh mereka. Jika tidak akan mudah bagi Lu Ming untuk membunuh kaisar yang paling berkuasa. Setidaknya itu akan membutuhkan sedikit lebih banyak usaha. Kamu kembali, aku akan menghentikan mereka. Pada saat yang sama, tubuhnya dipenuhi sinar yang indah. Pedang surga dan manusia penghancuran yang. Pedang abadi terpotong, dalam kehampaan, tiba-tiba muncul lingkaran matahari. Dalam sekejap, matahari bersinar. Ini bukan sinar matahari biasa, karena setiap sinar matahari adalah roh pedang yang mengerikan. Ini terlalu banyak, ini sangat kosong. Begitu wajah Lu Ming berubah, dia berteriak keras, dan senjata Ares membesar dengan cepat. Pada saat yang sama, ia berputar dengan cepat, menutupi area untuk menahan pedang Qi. Dia tidak hanya harus menangkis dirinya sendiri, tetapi juga membantu orang lain. Kekuatan serangan skala besar semacam ini tersebar. Ini benar-benar lebih lemah. Keberadaan tingkat kaisar terkuat dapat memblokirnya. Namun, di sisi pembasmi dan iblis, ada orang lain, seperti Rong Jin, Tang Jian, dan ratusan ahli lainnya, yang tidak memiliki kekuatan bertarung terkuat dari Raja Surga. Roh pedang semacam ini merupakan ancaman fatal bagi mereka. 4782. Mundur. Bu Changfeng minum banyak dan mencoba yang terbaik untuk melawan pedang Qi. Pada saat yang sama, singa, harimau, iblis tulang, dan lainnya semuanya keluar untuk melawan pedang Qi, agar tidak terburu-buru. Dan ratusan ahli itu, mundur dengan cepat. Dengan cara ini, Lu Ming dan yang lainnya diblokir. Dan penguasa Rasteran, memanfaatkan kesempatan itu, bergegas ke kereta. Kereta itu meraung, siap berangkat dan berangkat. Pedang surga dan manusia penghancuran yang. Kamu keabadian adalah pedang lain yang terpotong, putaran matahari lainnya muncul, cemerlang. Orang ini benar-benar tidak normal, keterampilan sumber yang sangat kuat, tetapi Dewa Jiuchong dapat terus menggunakannya. Iblis tulang ingin mengutuk. Pada awalnya, iblis tulang juga ada dalam keadaan aslinya, dan secara alami memahami keterampilan asli mereka sendiri. Namun, kultivasinya di puncak dewa-dewa tidak dapat menggunakan keterampilan sumber. Terlihat bahwa sumber skill hanya bisa digunakan di level tinggi. Dan keabadian Tuhan, di alam Tuhan, dapat terus ditampilkan, yang sungguh mengejutkan. Namun,
Itu juga normal. Ketika kamu yang abadi berjuang untuk tubuh Raja Manusia di dunia halo, kultivasinya ditekan dalam bobot dewa, sehingga dia dapat melakukan keterampilan sumber, tidak perlu dikatakan lagi sekarang. Sekarang kekuatan skill sumber lebih kuat daripada Tuhan. Aku tidak tahu berapa kali lebih kuat itu. Setelah menggunakan jurus ini, tubuhmu yang abadi juga dengan cepat mundur. Saat aku memecahkan puncak Tuhan, kamu akan hancur. Suara kamu yang abadi keluar, dan orang-orangnya telah mendarat di sebuah kapal perang. Kapal perang itu mulai menerobos kehampaan dan pergi dari sini dalam sekejap. Setelah kapal perang pergi, hari besar itu pun sirna. Ini pelarian cepat. Mata singa itu lebar dan marah. Gu Changfeng, Lu Ming, dan pakar lainnya di tempat kejadian sangat bermartabat. Telinga mereka selalu menggemakan kata-kata kepergianmu yang abadi. Kalimat ini memberi banyak tekanan pada mereka. Kultivasi kamu yang abadi saat ini hanyalah tingkat ke-9 dewa. Ini sangat mengerikan. Jika dia menembus puncak Tuhan, seberapa kuat itu? Bukankah membunuh kaisar yang paling kuat seperti mencari sesuatu? Saat itu, siapa lagi yang bisa mengalahkan? Tapi segera, mata orang beralih ke Lu Ming. Di mata mereka, Lu Ming juga monster. Prestasi Lu Ming lebih rendah dari keabadian Ye, tetapi baru saja dia membunuh 3 kaisar terkuat dari pihak lain, yang benar-benar mengubah situasi perang dan bahkan lebih mengerikan daripada kamu yang abadi. Mungkin Lu Ming bisa memblokir keabadian Ye. Lu Ming secara alami mengerti arti dari kerumunan, dan dia tidak bisa menahan tawa pahit. Dia tidak glamor seperti penampilannya. Kekuatan noda darah sama sekali tidak berada di bawah kendalinya. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu pinjam jika kamu mau. Ini seperti menontonnya. Terlebih lagi, meski butuh waktu untuk mencapai puncak Tuhan, tidak mudah untuk menyeberang. Xian Yanxing telah berada di alam ini selama ribuan tahun, tetapi masih belum ada terobosan, jadi sangat sulit. Tapi manusia abadi tidak bisa diukur dengan akal sehat. Sisi lain dikenal sebagai eksistensi terkuat dalam sejarah Tianren. Bukan tidak mungkin sosok seperti itu bisa menembus puncak Tuhan dalam waktu singkat. Lu Ming hanya 8 dewa berat sekarang, bisakah kita mengejar? Kuncinya adalah dia kekurangan sumber daya dan tidak memiliki sumber daya. Jika dia ingin berkultivasi ke tingkat ke-9 Tuhan secara perlahan, aku tidak tahu berapa lama, apalagi menembus puncak Tuhan. Hanya dalam Perang Dunia Pertama pada level yang sama Lu Ming dapat memiliki kekuatan untuk melawan keabadian Ye. Di hadapan sosok seperti kamu keabadian, hampir tidak mungkin untuk bertarung lintas level. Untuk mengetahui bahwa Lu Ming dikalahkan dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama. Haha, jangan berkecil hati. Tidak peduli apapun, Perang Dunia hari ini, kita semua membunuh 3 kaisar paling kuat dari pihak lain. Sungguh bahagia bahwa hati surga dan manusia meneteskan darah. Singa itu tertawa. Memang benar dalam Perang Dunia hari ini, orang-orang Tianren tidak berani menyerang dalam waktu singkat. Setidaknya kita bisa beristirahat sejenak. Saat mereka berjalan dan mengobrol, mereka kembali ke garnisun. Kekuatannya mulai menghilang. Pada saat ini, Lu Ming merasakan kekuatan noda darah, mulai menghilang, berubah menjadi benang tipis darah, dan kembali ke genangan noda darah. Lu Ming merasa lemas setelah mengalami shock, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Ini seperti kehilangan sebagian besar kekuatan kamu. Masa depan, tuan-tuan, terserah kamu. Saat ini, jalan iblis tua. Pria ini adalah orang kuat yang membakar hidupnya dan mengilhami iblis. Pada saat ini, hidupnya akan segera berakhir. Tubuhnya menjadi sedikit ilusi, tidak nyata, seolah-olah titik cahaya akan hilang kapan saja. Paman Jiu, keluargaku tidak akan pernah melupakan pencapaianmu. Zixuan datang dengan air mata berlinang. Orang tua ini adalah paman ke-9 Zixuan, garis keturunan keluarga kerajaan iblis mata ungu. Bukan apa-apa. Dalam sejarah pertempuran melawan Tianren, aku satu-satunya yang meninggal. Setidaknya, dalam hidupku, aku bisa melihat keluargaku keluar dari alam semesta yang gelap, yang merupakan kenyamanan terbesar. Paman ke-9 Zixuan tersenyum dan melambaikan tangannya. Harta karun iblis bermata ungu terbang ke Zixuan dan jatuh ke tubuh Zixuan. Serahkan harta itu, tubuhnya menyentuh suara, menjadi hujan ringan yang hilang. Pada saat ini, 3 iblis lainnya yang membakar hidup mereka diubah menjadi cahaya dan hujan, dan harta dari semua ras terbang kembali ke tangan perwakilan dari semua kelompok etnis. Di antara para iblis, ada suasana sedih yang mengalir. Sepertinya belum lengkap kita melihat sudut masa depan saat itu. Lu Ming berpikir. Pada awalnya, Fei Wang memberitahu Lu Ming bahwa Tang Feng berada di kedalaman reruntuhan kosmik dan melihat masa depan yang redup secara kebetulan. Masa depan menunjukkan bahwa iblis akan menjadi musuh mereka. Tapi sekarang sepertinya Tang Feng hanya melihat setengahnya.
Pada awalnya, iblis benar-benar menjadi musuh mereka, karena mereka dikendalikan oleh Terrans dan mengepung serta menghancurkan garnison Tianjun. Belakangan, situasinya berubah, dan para iblis menjadi sekutu mereka untuk berperang melawan Terrans. Tang Feng mungkin hanya melihat bagian depan, bukan bagian belakang. Lu Ming, berapa banyak Hong Huang Jing yang kamu butuhkan untuk menembus 9 dewa berat? Saat ini, singa itu tiba-tiba menatap Lu Ming. Kami membutuhkan setidaknya 5 miliar dari mereka. Lu Ming sedikit leng, lalu membuka jalan, tidak bersembunyi. Lebih dari 5 miliar. Orang-orang di tempat kejadian menarik napas. Jumlah ini terlalu mengerikan, di mana menemukan begitu banyak Hong Huang Jing. Sekarang, Lu Ming adalah kunci perjuangan kita melawan klan Tianren. Kali ini, kita membunuh 3 Raja Surgawi yang paling kuat. Ini adalah pujian yang luar biasa. Aku menyarankan agar kita semua berkumpul bersama Hong Huang Jing atau tingkat Master Obat Ilahi untuk membantu Lu Ming menerobos 9 tingkat Tuhan terlebih dahulu. Bagaimana menurutmu? Jalan singa. Ini. Lu Ming tercengang dan tidak menyangka singa akan mengajukan proposal seperti itu. Tentu saja aku setuju. Aku 10.000 untuk itu. Wan Shen, Dan, Gumo dan sebagainya, yang memiliki hubungan baik dengan Lu Ming, memanggil untuk pertama kalinya. 4.783. Untuk saat ini, semua sumber daya harus disatukan untuk Lu Ming. Tentu saja, Dan, Wan Shen, Xian Yanxing dan lainnya mendukungnya. Beberapa orang lain dari pasukan Mietian, serta Sichuan dan Yin Kong, saling memandang dan ragu-ragu. Namun, mereka akhirnya mengangguk dan setuju. Bahkan jika beberapa orang tidak mau, tetapi tidak mungkin. Ancaman terbesar mereka adalah keluarga surga dan manusia, dan kebakaan Tuhan. Begitu keabadian kamu mencapai puncak Tuhan, tidak akan ada yang tak terkalahkan. Satu-satunya yang memiliki harapan untuk melawan keabadian Ye adalah Lu Ming. Kultivasi Gu Changfeng telah mencapai puncak Tuhan, artinya, sulit untuk meningkatkan kekuatan tempurnya di negara Tuhan. Lu Ming berbeda, kini hanya dia yang memiliki potensi untuk melawan keabadian Yaya. Ini tentang hidup dan mati para pembasmi dan iblis. Bahkan jika mereka tidak mau, mereka tidak punya cara. Hanya dengan memusatkan sumber daya dan membantu Lu Ming menerobos terlebih dahulu, kita dapat melawan keabadian. Hadirin sekalian, aku telah menuliskan kebaikan ini. Jangan khawatir, aku tidak akan menggunakan sumber daya ini dengan sia-sia. Di masa depan, jika aku mendapatkan lebih banyak, aku pasti akan membalasnya. Lu Ming Yibao Kuan lakukan. Sekarang bukan waktunya untuk bersikap sopan. Dia benar-benar membutuhkan banyak sumber daya. Dia bisa mengumpulkannya sendiri. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Lu Ming, jangan senang terlalu dini. Jumlah Hong Huang Jing lebih dari 5 miliar, yang terlalu mengerikan. Meskipun Hong Huang Jing lebih mudah diperoleh dari sebelumnya, masih sangat sulit untuk mendapatkan jumlah Hong Huang Jing yang mengerikan. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Singa menghela napas. Orang lain juga menghela nafas. Memang benar ada lebih dari 5 miliar kristal langka. Ini adalah angka astronomi, terlalu banyak. Mereka hanya bisa melakukan yang terbaik. Aku tahu, aku akan melakukannya sendiri. Lu Ming mengangguk. Kemudian, mereka membahas pengaturannya. Kali ini, meskipun orang Tianren dikalahkan, situasi di belakang mereka tidak dapat dikembalikan ke situasi sebelumnya. Sebelumnya, pasukan pembasmi berada di pihaknya sendiri, dan 4 keluarga raja dari 10.000 iblis juga menduduki wilayah mereka sendiri dan bertempur dengan keluarga Tianren. Tapi sekarang tidak sama. Meskipun klan Tianren telah dipukul mundur, ia masih memiliki 17 Raja Surgawi terkuat. Kekuatan total masih jauh lebih unggul dari semua pihak. Dan iblis, sebelum kehilangan berat, 4 keluarga kerajaan hanya berjumlah sekitar 7.000 Raja Iblis, kekuatannya tidak sebaik sebelumnya. Sekarang, jika mereka berada di pihak mereka sendiri seperti sebelumnya, mereka akan dengan mudah dikalahkan oleh klan Tianren. Oleh karena itu, dalam situasi terakhir, pembasmi dan kekuatan iblis perlu terus bekerja sama. Akhirnya, mereka bersiap untuk mengambil garnison pembasmi sebagai intinya, memperluas keluar, menduduki wilayah, memulihkan diri, dan mendapatkan sumber daya. Setelah berkonsultasi, mereka mulai bertindak. Segera setelah itu, berita tentang perang puncak segera menyebar ke seluruh alam semesta dan semua kelompok etnis, menimbulkan kegemparan. Makhluk dari semua suku bangsa dikejutkan oleh teror orang-orang Tianren. Sungguh mengerikan bahwa mereka dapat mengirim 20 orang kuat dari tingkat terkuat Raja Surga. Tapi yang membuat takut semua makhluk hidup adalah Lu Ming. Lu Ming, dengan kekuatan satu orang, membunuh 3 Raja Surgawi terkuat dari keluarga Tianren. Dengan kekuatan yang terangkat, dia mengubah situasi perang dan mengalahkan keluarga Tianren.
Kekuatan tempur semacam ini sangat mengejutkan. Ketika semua orang pertama kali mendengarnya, mereka semua tercengang dan mengira mereka salah dengar. Setelah konfirmasi berulang kali, ternyata benar. Untuk sementara waktu, nama Luming menyebar ke seluruh alam semesta. Semua ras yang lebih tua telah mendengar tentang Lumingsi. Orang menyebut Luming salah satu tabu terkuat dalam sejarah. Sejak zaman baru, jumlah benda tabu di alam semesta tidak sedikit, dan jumlahnya lebih dari 10. Tetapi bahkan tabu pun kuat dan lemah. Di antara mereka, yang terkuat tidak diragukan lagi adalah penguasa surga jiwa, kehidupan jiwa, dan penguasa pengadilan dewa kuno. Tak perlu dikatakan, kekuatan dan prestasi mereka tidak bisa dikatakan. Dengan usaha mereka sendiri, mereka telah merobohkan istana surgawi masing-masing. Mereka berdua adalah sosok yang sangat berbakat dan luar biasa. Selain itu, Tang Feng dan Fei Huang, dua pendekar pedang tabu, sangat menakutkan. Mereka dianggap tidak lebih buruk dari penguasa pengadilan surga dan pengadilan dewa kuno. Tang Feng, khususnya, memiliki gelar tabu terkuat. Luming, bagaimanapun, dianggap sebaik keberadaan keempatnya. Tahukah kamu, tabu dalam sejarah, masing-masing adalah orang dengan bakat luar biasa, dengan keberuntungan yang mendalam dan bakat yang tak tertandingi. Luming sekarang berada di alam dewa, dan dianggap tidak lebih buruk dari keempatnya. Ini benar-benar suatu kehormatan besar. Di mana-mana di alam semesta, orang membicarakan nama Luming. Dan beberapa dari mereka memiliki ide yang berbeda. Selama sebulan berikutnya, alam semesta kembali tenang. Keluarga Tianren mundur dari istana surga dan tampaknya tidak memiliki rencana lebih lanjut. Luming sekali lagi mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Tugas utamanya adalah memahami 3000 misteri kuno, serta formula kata perang. Terlalu sulit untuk memahami 3000 seni rahasia kuno. Luming lebih banyak mengalihkan pikirannya ke formula kata perang. Selama kamu dapat mempraktikkan rumus kapan saja, itu akan menjadi 9 kali selama kamu mempraktikkannya. Nantinya, dia tidak perlu membawa formula pertempuran bersamanya. Dia dapat memicu beberapa kali kekuatan tempur kapan saja. Dalam hal ini, dia akan dapat memberikan formula tersebut kepada orang lain untuk digunakan. Misalnya, Xian Yanxing, atau para dewa dan lainnya, untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Sebulan kemudian, Luming tiba-tiba menerima kabar bahwa para petarung suci, umat Buddha, iblis, dan rohlah yang datang bersama untuk menemui para pembasmi dan ingin bertemu dengan Luming. Orang-orang dari 4 ras utama tiba-tiba datang ke sini. Ada apa? Mata Luming berkilat. Keempat suku ini, keberadaan 10 suku teratas, juga merupakan 4 suku yang mengumumkan perpisahan mereka dari istana surga. Selama bertahun-tahun, mereka telah tinggal di daerah terpencil reruntuhan alam semesta untuk menghindari perang. Mereka pasti datang ke sini untuk suatu tujuan. Luming berencana untuk bertemu. Ketika Luming datang ke aula pertemuan tentara Mietian, dia menemukan bahwa sudah ada banyak orang di sini. Singa, larangan militer, pedang tang, dan pembasmi tingkat tinggi lainnya semuanya ada di sana. Selain itu, di kursi di kedua sisi aula, terdapat pakar dari 4 klan. Kakak Lu, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Di masa lalu, kamu telah meninggalkanku jauh di belakang. Begitu Luming tiba, dia mendengar suara yang agak heroik. Kakak Yuan Wen, kamu baik-baik saja. Luming tersenyum. Apa yang aku katakan tadi adalah Yuan Wen, dewa pertempuran, kebanggaan tak tertandingi dari keluarga Sein pertempuran. Kali ini, lebih dari selusin orang datang untuk melawan keluarga suci, semuanya adalah penguasa alam dewa, diwakili oleh dewa pejuang Yuan Wen. Kakak Lu, aku jauh di belakangmu. Aku benar-benar malu. Yuan Wen, dewa perang, tertawa getir, mengingat hari-hari ketika dia bertarung dengan Luming. Pada awalnya, dia adalah kaisar pertama yang menduduki peringkat Tianjiao dan terkenal di alam semesta. Kemudian, dia berada di lubang neraka dan gunung iblis, dan berperang besar dengan Luming. Saat itu, mereka berada di antara Bozong, tapi sekarang dia jauh dari Luming. 4784. Hari ini, meskipun Yuan Wen juga merupakan Tianjiao yang terkenal di alam semesta, selain Tianren, Yaxian, dan Iblis, dia jelas merupakan Tianjiao teratas di alam semesta. Tapi dibandingkan dengan Luming, jaraknya ribuan mil. Sekarang Luming mampu membunuh 3 kaisar terkuat sendirian, dan dia hanya kembaran Tuhan dan Tuhan. Meskipun kecepatan kultivasi di kalangan generasi muda sangat cepat, itu tergantung pada siapa mereka membandingkan. Kakak Yuan Wen, sama-sama. Silakan duduk. Luming tersenyum, melambaikan tangannya, lalu duduk di samping singa. Hadirin sekalian, Luming telah datang. Sekarang bisakah kamu memberitahu kami tujuan kamu datang ke sini? Singa menyeringai.
Amitabha, tujuan kita di sini adalah untuk mencari kerjasama. Seorang wakil dari keluarga Buddhis melantunkan nama Buddha. Ini adalah biksu tua, seluruh tubuhnya berwarna emas dan kuningan. Di kepalanya, ada lingkaran cahaya Buddha, penuh dengan cahaya lembut. Biksu Buddha tua ini adalah orang yang kuat di puncak dewa dan memiliki status yang sangat tinggi di antara umat Buddha. Mencari kerjasama, apakah kalian semua di sini untuk ini? Mata singa memindai perwakilan dari pertempuran suci, iblis dan roh. Itu benar. Sejujurnya, tindakan orang-orang Tianren terlalu tercela, dan mereka diam-diam menyerang tuan dari berbagai ras kita. Kami berempat, yang pertama meninggalkan istana surgawi, awalnya bermaksud mencari wilayah di reruntuhan alam semesta, untuk menjauh dari pertempuran, dan tidak berpartisipasi dalam perselisihan alam semesta. Tapi sekarang sepertinya tidak mungkin untuk menghindarinya. Seorang lelaki kuat dari klan roh membuka mulutnya. Dia adalah roh api, seluruh tubuhnya merah seperti api yang menyala. Apa yang kamu katakan? Apakah orang-orang surga akan berperang melawanmu? Tanya singa. Meskipun kita belum mulai, cepat atau lambat akan dengan gaya Tianren. Terlebih lagi, kekuatan Tianren luar biasa. Di alam semesta yang luas, hanya kamu yang bisa melawan Tianren. Yang kuat dari klan roh berkata, kamu melihat potensi Luming. Kamu pikir dia bisa melawan orang kuat dari klan Tianren? Kalau tidak, kenapa kamu tidak datang sebelumnya? Kata singa sambil tersenyum. Kedua tuan dari klan Buddhis dan spiritual sedikit merah di wajah tua mereka. Singa mengatakannya dalam pikiran mereka. Sebelum Perang Dunia Pertama, mereka melihat teror Luming. Luming dapat membunuh 3 raja surgawi terkuat sendirian sekarang, dan pasti akan lebih kuat di masa depan. Bukan tidak mungkin bagi Luming untuk sepenuhnya menghadapi klan Tianren atau bahkan menekan klan Tianren di masa depan. Dan kekuatan klan Tianren juga membuat mereka terkejut. Sekarang mereka memiliki 17 raja surgawi terkuat. Selain orang Yaksian yang misterius, mereka benar-benar tak tertandingi. Dengan kekuatan surga dan manusia seperti itu, akankah mereka melepaskannya? Aku khawatir jika kamu mengampuni tangan kamu, kamu akan berurusan dengan mereka. Oleh karena itu, keempat klan berdiskusi secara diam-diam dan memutuskan untuk bergabung dengan pasukan pemusnah surga. Jadi mereka datang bersama. Apa yang kamu katakan itu benar. Kami benar-benar percaya bahwa bakat saudara Lu pasti akan mampu menghadapi kamu yang abadi, kamu Kyuxian dan yang lainnya di masa depan, jadi kami datang untuk mencari kerjasama. Yuan Wen, Dewa Perang, sangat lugas. Haha, ini masih adik laki-laki ini. Luming, bagaimana menurutmu? Singa menatap Luming. Kamu dipersilakan untuk datang berperang melawan istana surgawi bersama. Luming berkata sambil tersenyum. Tidak ada alasan untuk tidak setuju. Musuh dari musuh adalah teman. Apalagi kekuatan Tiamong terlalu kuat, tentara Mietian membutuhkan lebih banyak sekutu dan lebih banyak bantuan. Pertempuran orang suci, Buddha, iblis, dan roh termasuk di antara 10 ras teratas. Meskipun kekuatan keseluruhan dan Tianren, iblis, Subxianzu, dan bahkan pembasmi jauh dari satu sama lain. Tapi itu tidak lemah. Masing-masing dari 4 suku memiliki lebih dari 100 dewa. Jumlah total dewa dari 4 suku bangsa lebih dari 500, yang merupakan kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Luming lebih memperhatikan asal-usul yang kuat dari keempat kelompok etnis tersebut. Di antara 10 ras teratas, setiap kelompok etnis memiliki beberapa orang kuat dari wilayah asalnya. Ini telah terakumulasi dalam jangka waktu yang lama. Belum lagi yang lainnya, hanya kura-kura dunia dan tikus roh ruang dan waktu, setiap klan memiliki beberapa alam asli. Bakat kura-kura dunia dan tikus roh ruang waktu tidak lebih buruk dari 10 ras teratas. Mereka hanya sejumlah kecil. Aku khawatir ada hampir 10 asal dari 4 kelompok etnis. Bencana asli hanya berlangsung 10.000 tahun. Sekarang telah berlalu 1.000 tahun, dan masih ada sekitar 9.000 tahun lagi. Dapat dibayangkan bahwa setelah malapetaka asal-usul, alam semesta akan menjadi medan perang dari keadaan semula. Pada saat itu, akan sangat membantu tentara Mietian untuk menambah hampir 10 sumber. Oleh karena itu, Luming tidak akan menolak. Mendengar Luming berkata demikian, perwakilan dari 4 kelompok etnis semuanya tersenyum. Mereka perlu mengandalkan kekuatan mereka, dan mereka juga perlu mengandalkan kekuatan pembasmi. Dalam menghadapi hal-hal besar seperti keluarga Tianren, hanya kerjasama yang dapat memenangkan situasi win-win. Stasiunmu jauh dari pasukan pemusnahan. Bagaimana kita bisa menyelesaikan detail kerjasama yang spesifik? Tanya singa. Jika mereka terlalu berjauhan, bahkan jika mereka bekerja sama, sulit untuk saling mendukung. Sebelum itu, kami telah mengumpulkan anggota klan kami dan kembali ke bintang induk masing-masing, lalu diam-diam mendorong bintang induk menuju garnisun pembasmi.
Aku percaya tidak akan lama lagi kita akan mendekati wilayah pembasmi. Aku khawatir aku akan ketahuan oleh orang Tianren, dan aku akan mengirim orang kuat untuk membunuh mereka. Yuan Wendao, Dewa Perang. Ini mudah dilakukan. Selanjutnya, aku mengajak sesepuh Gu Changfeng jalan-jalan untuk menarik perhatian orang-orang Tianren. Kata Lu Ming. Terima kasih banyak, Dermawan Lu Ming. Biksu Buddha tua itu sangat senang. Orang-orang dari kelompok etnis lain juga sangat senang. Dengan kekuatan Lu Ming dan kekuatan Gu Changfeng, jika mereka pergi ke wilayah orang Tianren, mereka pasti akan mati karena kecemasan, dan kebanyakan dari mereka tidak akan memiliki pikiran untuk memulai 4 balapan lagi. Setelah negosiasi, Lu Ming segera membawa Gu Changfeng pergi dari markas tentara Mietian dan pergi ke wilayah orang-orang Tianren. Benar saja, ketika Tianren menemukan bahwa Lu Ming dan Gu Changfeng berkumpul, mereka semua gugup. Tentara bergerak dan berkumpul, dan mengedepankan berbagai pertahanan. Dengan kekuatan yang diperlihatkan Lu Ming dan Gu Changfeng di perang sebelumnya, sulit bagi mereka untuk gugup. Lu Ming dan Gu Changfeng adalah dua orang yang pasti memiliki kekuatan untuk membuat keluarga Tianren merugi banyak. Hanya pertahanan penuh yang bisa menahan serangan kedua pria itu. Tentu saja, Lu Ming dan Gu Changfeng tidak berniat menyerang. Alasan utamanya adalah kekuatan Lu Ming tidak sekuat yang dibayangkan Tianren. Kekuatan noda darah di jalan lumpur kuning bukanlah yang ingin dia gunakan. Kita tidak bisa menggunakan kekuatan noda darah. Kekuatan bertarungnya setara dengan kaisar yang paling kuat. Dia sama sekali bukan lawan surga dan keluarga manusia. Tujuan utama kedatangan mereka ke sini adalah untuk menakut-nakuti para Tianren, agar keempat suku dapat dipindahkan dengan sukses. Lu Ming dan Gu Changfeng menghabiskan beberapa bulan di wilayah orang-orang Tianren. Ngomong-ngomong, mereka menjelajahi beberapa bagian daratan yang makmur, dan mendapatkan banyak Hong Huang Jing dan obat dewa utama. 4785. Sekarang, beberapa bagian daratan yang lebih besar benar-benar berkembang. Itu penuh vitalitas dan berbagai jenis tumbuhan ajaib ada di mana-mana, dan semua jenis makhluk hidup dibiarkan. Secara khusus, berbagai ras alam semesta telah bermigrasi ke reruntuhan alam semesta, membawa berbagai hewan liar ke reruntuhan alam semesta. Mereka berkembang biak dengan sangat cepat di reruntuhan alam semesta. Hanya selama lebih dari 1000 tahun, kita bisa melihat bayang-bayang hewan liar ini di puing-puing banyak benua. Di pecahan benua ini, masih ada beberapa ramuan ajaib utama, dan ada banyak kristal langka. Mereka menjelajahi beberapa benua dan menemukan lebih dari 100.000 keping kristal Hong Huang. Tingkat Master Senyao dan Hong Huang Jing tidak berpengaruh pada Gu Changfeng. Semuanya diberikan kepada Lu Ming, dan Lu Ming mengambilnya dengan tidak sopan. Dalam beberapa bulan, bintang ibu dari para petarung suci, umat Buddha, iblis dan roh akhirnya pindah ke wilayah dekat pangkalan tentara Mietian, dan membentuk situasi saling mendukung dengan pangkalan dan iblis tentara Mietian. Saat ini, Lu Ming dan Gu Changfeng kembali ke markas tentara Mietian. Setelah kembali ke garnison, Lu Ming terus berlatih. Terburu-buru, 200 tahun lagi. Setelah 200 tahun berlatih, Lu Ming akhirnya menyempurnakan formula tersebut menjadi tahap yang sempurna. Dengan 9 kali kekuatan tempur, itu bisa memicu 100% pertempuran. Ini tidak diragukan lagi membuat kekuatan tempur Lu Ming lebih stabil. Bukan karena pecahnya perang secara tiba-tiba, tidak ada waktu untuk memicu kata formula, sehingga kekuatan tempur mereka tidak bisa dalam keadaan puncak. Saat ini, Lu Ming memberi Xian Yanxing formula perang. Berkat bakat Xian Yanxing dalam kultivasinya, dia segera mulai berlatih, dan dengan cepat berkultivasi hingga 4 kali kekuatan tempurnya, yang selanjutnya meningkatkan kekuatan tempur Xian Yanxing. Saat menghadapi kaisar terkuat, dia bisa lebih tenang. Sangat disayangkan bahwa 3000 seni rahasia kuno Lu Ming yang hebat tidak pernah diperhatikan. Meskipun butuh waktu lama baginya untuk mengerti, dia masih tidak tahu. Merasa bahwa jalan di depan tidak terbatas, dia tampaknya telah memahami seni rahasia kuno, dan jalan di depan telah terputus. Dia tahu bahwa ini adalah ilusi, karena penguasa dari pengadilan agung kuno berhasil mewujudkan 3000 seni rahasia kuno, yang merupakan preseden. Terlebih lagi, dia merasakan dari batu dagu bahwa kombinasi seni rahasia dagu lebih dari itu. Karena ada banyak perbedaan antara seni rahasia kuno yang dia pahami di belakangnya dan istana dewa kuno yang agung. Aku tidak tahu apakah aku dapat menyelesaikan pencapaian 3000 misteri kuno dengan mempraktikkan seni rahasia kuno yang hebat yang telah dipelajari oleh master dari istana dewa kuno yang agung. Mata Lu Ming tiba-tiba cerah. Misteri kuno di belakangnya semuanya dipelajari sendiri. Sekarang dia telah menemui hambatan dalam pemahamannya, lebih baik berlatih seni rahasia dagu yang ditinggalkan oleh penguasa kuil kuno yang agung secara langsung. Memikirkan hal ini, Lu Ming segera mulai mencarinya.
Pertama di langit menghancurkan tentara, lalu pergi ke 4 klan untuk mencarinya. Akhirnya, dia menemukan sejenis seni rahasia kuno yang belum pernah dia praktikkan sebelumnya di klan Sein Pertempuran dan klan Buddha. Lu Ming segera mulai mengerti, dan kemudian mempraktikkan semacam seni rahasia kuno menjadi rune rahasia, untuk melebur menjadi salah satu selnya sendiri. Tapi menemui perlawanan yang kuat. Rune misterius, tidak dapat diintegrasikan ke dalam sel, dipantulkan kembali. Kenapa? Berbaurlah. Lu Ming banyak minum dan mendorong rune rahasia dengan kekuatan tabu, untuk memaksanya masuk ke dalam sel. Tapi saat berikutnya, dengan satu sentuhan, sel itu meledak. Tentu saja, jika kamu meledakkan sebuah sel, kamu dapat memulihkannya secara instan dengan pemulihan energi Lu Ming. Tapi wajah Lu Ming suram. Tidak sama sekali. Rune misterius tidak bisa masuk sama sekali. Lu Ming akhirnya menyerah. Apakah kamu harus memahaminya sendiri? Lu Ming berpikir. Mungkin, ketika kita jauh dari 3.000 jenis misteri kuno, kita dapat memahami dan mengintegrasikannya, tetapi sekarang kita hanya membutuhkan satu jenis untuk mencapai 3.000, itu tidak cukup. Itulah satu-satunya penjelasan. Sepertinya kita hanya bisa mengerti sendiri. Lu Ming hanya bisa memahami 3.000 misteri kuno sendirian. Dalam 200 tahun terakhir, Lu Ming telah memberi Lu Ming sebagian besar biji-bijian berharga yang diperoleh oleh para pembasmi dan iblis, yaitu sekitar 100 juta yuan. Dalam 200 tahun, kita dapat memperoleh 100 juta kristal, yang tentunya merupakan jumlah yang besar, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Aku tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk mengumpulkan 100 juta kristal. Fei Huang memberi Lu Ming 200 juta Hong Huang Jing sebelum dia diangkat sendiri. Itu adalah Fei Huang sendiri dan para ahli lainnya yang telah mengalami waktu lama untuk menumpuk. Itu didasarkan pada tahun bintang. 200 tahun, dibandingkan dengan tahun bintang. Namun, bagi Lu Ming, kelaparan 200 juta kristal hanyalah setetes air di ember, yang tidak memainkan peran besar sama sekali. Dengan cara ini, dibutuhkan setidaknya 10.000 tahun untuk mengumpulkan lebih dari 5 miliar kristal. 10.000 tahun kemudian, malapetaka asal muasal sudah berakhir, dan kembang kol sudah dingin. Diperkirakan Yah yang abadi sudah mencapai puncak dewa. Namun, Lu Ming tidak memiliki cara lain selain memahami sepenuhnya 3.000 seni rahasia, berharap dapat menyebabkan perubahan kualitatif dan meningkatkan kekuatan tempur secara signifikan. Namun, saat ini terjadi peristiwa besar di langit yang menarik perhatian semua kekuatan. Lokasi kecelakaan itu berada di Gunung Ajaib Yin Keng. Gunung Ajaib Yin Keng, bagi Lu Ming, adalah tempat dengan ingatan yang dalam. Pada awalnya, untuk berpartisipasi dalam pemeriksaan prajurit surgawi di Istana Surgawi, dia membutuhkan gumpalan roh jahat Yin. Dia mengejar 9 roh Yin, datang ke Gunung Ajaib Yin Keng, dan akhirnya bertarung dengan Dewa Yuan Wen yang berperang, dan memicu kerajaan Cheng Wang untuk bertarung dengan Dewa Yuan Wen yang berperang. Gunung Ajaib Yin Keng adalah area terlarang yang terkenal di alam semesta. Di dalam lubang Yin, tidak satupun dari mereka bisa keluar. Hanya 9 roh Yin yang bisa keluar dari lubang karena mereka dibawa pergi oleh roh jahat Yin. Kali ini, perubahan besar terjadi di lubang neraka. Di lubang Yin, ada roh jahat Yin dalam jumlah yang sangat banyak. Roh-roh jahat Yin menutupi seluruh dunia dan menyebar keluar dengan lubang Yin dan gunung ajaib sebagai pusatnya. Dan kecepatan difusi sangat cepat, sungai bintang satu persatu, medan bintang satu persatu, diselimuti oleh roh jahat Yin. Namun, semua makhluk hidup yang diselimuti oleh roh jahat Yin akan menjadi monster yang ganas. Mereka akan bertarung satu sama lain dan bahkan keluar dari roh jahat untuk menyerang orang lain. Untuk sementara waktu, alam semesta bintang yang luas, menjadi malapetaka, makhluk tak berujung menjadi monster jahat. Hanya dalam beberapa dekade, hampir sepertiga dari langit berbintang alam semesta ditutupi oleh Yin Saki, dan menjadi wilayah Yin Saki. Apalagi roh-roh jahat Yin terus menyebar kemana-mana. Jika terus seperti ini, dalam 100 tahun, seluruh alam semesta, langit berbintang, dan planet yang tak terhitung jumlahnya akan diselimuti oleh roh jahat Yin. Ras besar dan kecil di alam semesta, yang mampu, telah bergerak menuju reruntuhan alam semesta, dan mereka yang tidak memiliki kemampuan hanya bisa menunggu datangnya keputusasaan. Lubang neraka dan gunung iblis memiliki perubahan seperti itu. Apa isinya? Wajah Lu Ming tidak pasti. Dia memikirkan Taixu Sengchao. Meskipun hampir semua kerabat dan teman-temannya telah pindah ke pangkalan tentara Mietian, bagaimanapun, Taixu Sengchao adalah negara yang ditinggalkan oleh Jingyu. Dia tidak bisa membiarkannya dan membiarkannya ditelan oleh roh jahat Yin.